Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Kang Jiwon. Dari keadaannya, Jiwon sekarang sedang mengalami masa-masa sulit, sebab ia diagnosa tak akan berumur panjang akibat penyakit kanker perut yang ia idap sudah memasuki stadium 4. Dalam lamunannya muncullah seorang wanita bernama Jung Sumin yang adalah sahabat baiknya sendiri, di mana Sumin mencoba menyemangati Jiwon agar tetap kuat dan tak menyerah dalam kondisinya saat ini, sebab Sumin percaya jika Jiwon akan sembuh. Mendengar ucapan manis sahabatnya tentu membuat Jiwon merasa bahagia, sebab Sumin selalu memberikan support tiada henti, hingga tak lama dokter menyuruh Jiwon untuk segera istirahat sebab esok hari Jiwon akan melakukan cuci darah. Ketika Jiwon berbaring, ia pun bertanya dalam hati kapan dirinya terakhir kali merasakan bahagia. Lalu Jiwon pun teringat ketika momen pernikahan dengan suaminya yang bernama Park Min Hwan, dan momen itulah menurut Jiwon terakhir kali dirinya merasa bahagia. Sebab setelah itu hidupnya berubah drastis dengan selalu merasakan kesedihan serta kekecewaan, dari mulai mertuanya yang sangat menyebalkan serta suaminya yang selalu membuatnya menderita. Tak hanya itu, keduanya pun seolah menganggapnya sebagai sapi perah, yang terus memaksanya untuk bekerja walaupun keadaannya sedang sakit, hingga karena selalu menurut dan tak memeriksa kondisinya ke dokter, Jiwon pun didiagnosa memiliki penyakit kanker yang sudah masuk stadium 4. Keesokan harinya Jiwon yang sedang bersiap untuk melakukan cuci darah, ia pun didatangi oleh pihak administrasi rumah sakit, sebab wali dari Jiwon tak membayar tagihan rumah sakit dan terancam tak akan mendapatkan perawatan lanjutan jika tak segera membayar. Mendengar hal itu Jiwon pun bergegas menghubungi suaminya untuk menanyakan hal tersebut, tetapi Min Hwan sama sekali tak menjawab panggilan Jiwon, yang membuat Jiwon dengan keadaannya yang sedang sakit parah harus pergi menemuinya. Dalam perjalanan Jiwon sedikit merasa terhibur ketika berbincang dengan supir taksi, bahkan supir taksi itu terlihat memberikan sedikit uang kepada Jiwon yang tentu saja awalnya Jiwon menolak uang tersebut, tetapi ketika momen itu mengingatkannya kepada almarhum ayahnya yang selalu memberikan uang saku, Jiwon pun akhirnya menerima uang tersebut. Setelah itu dengan berjalan terlatih-tatih Jiwon akhirnya sampai ke rumahnya, hingga ketika Jiwon membuka pintu perasaan tak enak pun mulai ia rasakan. Sebab di sana terlihat ada sepasang sepatu perempuan yang Jiwon kenali, dan alangkah terkejutnya Jiwon ketika dirinya melihat suaminya sedang indehoy dengan Sumin sahabatnya sendiri. Dengan perasaan yang masih tak percaya, Jiwon pun malah mendengar perkataan suaminya yang ternyata bersekongkol dengan Sumin untuk mendapatkan uang asuransi jika nanti dirinya meninggal. Ternyata Sumin yang sok baik di hadapannya, ternyata sudah berencana untuk menghabisi sendiri jika Jiwon tak cepat meninggal. Hal itu membuat kemarahan Jiwon pun tak terbendung lagi, dan dengan kondisinya yang sedang sakit dirinya pun memberanikan diri untuk melabrak keduanya, dan mengatakan akan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Min Hwan yang mendengar hal itu lalu panik dan langsung mendorong Jiwon hingga ia pun terjatuh ke sebuah meja, di mana dalam keadaan sekarat Jiwon pun bertanya kenapa sesuatu yang buruk selalu terjadi kepadanya, dan bertanya apakah keajaiban memanglah tak ada di dunia ini. Sesudah itu Jiwon pun menghembuskan napas terakhirnya, akan tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi, sebab Jiwon tiba-tiba melihat bayangan yang sedang memanggilnya, dan ketika Jiwon memakai kacamata miliknya, Jiwon pun melihat sosok Min Hwan tepat di depannya. Tentu saja Jiwon yang takut karena kejadian tadi langsung membuatnya melampiaskan amarahnya kepada Min Hwan, yang ternyata saat ini Jiwon berada di kantor dan hal tersebut dilihat oleh semua pegawai. Hingga seorang pria yang merupakan manajer perusahaan bernama Yo Ji-hyuk langsung melerai, sebab melihat Min Hwan yang akan berbuat kasar kepada Jiwon. Jiwon yang masih tak mengerti dengan apa yang terjadi saat ini membuatnya mengalami gangguan panik, hingga membuat Jiwon hampir kecelakaan ketika tak sengaja menyenggol air panas di meja dan hampir melukainya. Untung saja Ji-hyuk kembali menolong Jiwon walaupun tangan Ji-hyuk terluka. Tak lama sesudah itu Jiwon pun melihat Sumin memanggilnya, yang membuat Jiwon teringat ucapan kejam Sumin sebelum dirinya meninggal, yang membuat Jiwon ketakutan dan langsung pergi dari sana. Saat di luar Jiwon pun melihat area sekitar yang sangat berbeda dari apa yang ia kenali. Tak lama Ji-hyuk pun kembali menenangkan Jiwon sambil memberikan sepatu milik Jiwon yang tertinggal. Ji-hyuk yang melihat Jiwon begitu kebingungan lantas mengantarkan Jiwon ke rumahnya untuk beristirahat, di mana saat Jiwon sendiri di rumah, dirinya pun kini sedikit mengerti mengenai keadaan yang ia alami, yaitu saat ini dirinya berada di tahun 2013 10 tahun sebelum dirinya mengalami kejadian naas. Di tengah rasa bingung, Jiwon mendengar suara bel rumah yang ternyata itu adalah Ji-hyuk yang kembali datang untuk memberikan Jiwon makanan, sebab Ji-hyuk mengetahui jika Jiwon tak memiliki uang karena tas miliknya tertinggal di kantor. Sambil menikmati makanan pemberian Ji-hyuk,
Ji-won pun kini kembali memikirkan bagaimana dirinya bisa kembali ke tahun 2013, lalu dalam lamunannya Ji-won ingat suatu hal jika nantinya Ji-hyuk yang barusan membantunya, di tahun 2022 nanti Ji-hyuk akan menjadi seorang CEO perusahaan tempatnya bekerja. Ji-won pun lalu melihat uang pemberian si sopir taksi yang membuatnya mengerti, jika si supir taksi tak lain adalah almarhum ayahnya sendiri, dan dirinya bisa kembali ke 10 tahun lalu adalah kesempatan kedua yang diberikan ayahnya. Tak lama pintu rumah Ji-won pun terbuka dan orang yang datang adalah Min Hwan. Di tengah rasa takut melihat Min Hwan, Ji-won pun berusaha tenang dengan memikirkan cara agar Min Hwan segera pergi, di mana ketika Min Hwan mengajak Ji-won makan bersama, dirinya pun mengiyakan ajakan tersebut. Sambil makan Ji-won pun kembali memikirkan nasib yang ia alami nantinya jika bersama Min Hwan. Takut hal itu terjadi Ji-won pun akhirnya meminta putus kepada Min Hwan, tetapi dengan sikap arogan Min Hwan malah tak mau putus dengan Ji-won. Bahkan Min Hwan ini dengan kasarnya menanyakan alasan Ji-won ingin putus darinya. Ji-won pun kembali merasakan takut, namun untung saja ada petugas polisi yang datang membantu Ji-won. Saat di rumah Ji-won pun memikirkan bagaimana cara dirinya agar bisa terlepas dari Min Hwan dan memutuskan untuk pergi. Tetapi mengingat semua uang serta tabungannya semuanya dikuasai oleh Min Hwan, Ji-won pun tak bisa melakukan itu. Lalu Ji-won pun teringat akan sebuah pasar saham yang nantinya akan naik terus-terusan. Untuk itu Ji-won pun menaruh semua sisa saldo uangnya di pasar saham dan setelah uangnya cukup dirinya akan pergi. Sebelum kejadian, Ji-won kemudian pergi ke rumah sakit untuk melakukan CT scan seluruh tubuhnya guna menghindari penyakit kanker tubuh yang ada di masa depan. Lalu setelah itu Ji-won pergi ke perpustakaan untuk mencari buku guna menambah wawasannya, hingga di sana Ji-won tak sengaja kembali bertemu dengan Ji-hyuk. Setelah mengobrol mereka pun makan bersama, di mana Ji-won pun melihat di tangan Ji-hyuk memiliki luka bakar yang di masa depan seharusnya luka itu ada di tangannya. Hal itu membuatnya melamun kenapa hal yang seharusnya menimpanya kini malah menimpa orang lain, hingga lamunannya terhenti sebab Ji-hyuk sedikit terlihat risih. Sebelum pulang Ji-hyuk yang mengetahui kinerja Ji-won sangatlah baik di perusahaan, kemudian menyarankan agar Ji-won untuk tak berhenti jika nantinya menikah dengan Min Hwan. Yang mana saat di rumah Ji-won pun bersemangat sebab perkataan Ji-hyuk tadi mengingatkannya kepada apa yang ia sukai yaitu mendedikasikan bakatnya dalam pekerjaan, yang sulit Ji-won lakukan ketika sudah menikah dengan Min Hwan. Untuk itu dengan semangat baru, dirinya pun bertekad untuk lebih menikmati apa yang ia sukai yaitu pekerjaannya. Ketika di kantor Ji-won yang sedang melihat bursa saham yang telah ia beli sebelumnya dikagetkan karena Sumin yang tiba-tiba datang, dengan kebiasaannya yang sok bersikap manis. Walaupun kesal namun Ji-won mencoba bersikap biasa saja, tak lama sesudah itu Ji-won dipanggil oleh manajer divisinya untuk menyerahkan proposal yang Ji-won kerjakan, dan nampak si manajer yang sok ganteng langsung menolak proposal tersebut. Ji-won kembali mengingat jika nantinya proposal itu akan diminta oleh Sumin, yang nantinya membuat Sumin dari pekerja kontrak akan menjadi pekerja tetap, sementara si manajer yang sok ganteng akan dipromosikan karena proposalnya itu. Tak mau hal itu terjadi Ji-won pun mencoba mendatangi rekan kerjanya yang bernama Juran untuk menyerahkan proposal yang ia buat, sebab menurutnya Juranlah orang yang akan menjadi manajer divisi nantinya. Tetapi belum sempat berbicara Ji-won mengingat jika akan ada kejadian yang membuat lututnya terluka, untuk itu dirinya pun mencoba menghindari kejadian itu dan nampaknya berhasil. Akan tetapi ketika Ji-won melihat Min Hwan, dirinya langsung tak fokus dengan berusaha menghindar hingga dirinya pun terjatuh dan lututnya pun terluka. Membuat Ji-won bertanya apakah sesuatu yang sudah ditakdirkan terjadi memanglah tak bisa dihindari, hingga Ji-won pun mendapatkan jawaban dari pertanyaannya ketika Min Hwan memberikan kabar jika dirinya menjual semua sahamnya untuk dibelikan ke saham yang lain. Mengetahui hal tersebut Ji-won pun teringat jika saham yang dibeli Min Hwan saat ini nantinya akan bangkrut, dan hal itu awal mula Min Hwan banyak hutang. Ji-won pun mengerti jika sesuatu yang terjadi kepadanya di masa depan tak bisa dihindari tetapi objeknya bisa dirubah seperti luka bakar di tangan Ji-hyuk. Untuk itu Ji-won pun kini membulatkan tekadnya agar nasib buruk yang ia alami di masa depan dapat berpindah kepada orang lain, dan orang yang pantas tak lain adalah Sumin, si sahabat bermuka duanya tersebut. Sembari menyusun rencana untuk memuluskan semuanya, Ji-won yang merasa belum mengucapkan terima kasih kepada Ji-hyuk yang telah membantunya ia pun terlihat menemui Ji-hyuk yang terkenal dingin untuk mengucapkan terima kasih, serta Ji-won pun menceritakan jika dirinya merupakan orang yang sangat beruntung sebab memiliki ayah yang begitu menyayanginya sambil memperlihatkan uang bergambar hati pemberian ayahnya. Melihat itu ekspresi Ji-hyuk seolah bertanya-tanya, hingga Ji-hyuk pun mengajak Ji-won untuk kembali bertemu di akhir pekan karena dirinya ingin membicarakan sesuatu.
Namun Sumin datang mengganggu dan menyela pembicaraan dengan mengatakan jika di akhir pekan Jiwon sudah memiliki rencana bersamanya untuk datang ke sebuah restoran barbeque. Mendengar ucapan Sumin, Ji-hyuk kembali memperlihatkan sikap aneh seolah dirinya mengetahui tempat yang dikatakan oleh Sumin. Saat di ruangannya, Ji-hyuk pun kemudian mencari tahu mengenai restoran yang tadi dikatakan Sumin, dan menyadari jika di sana akan diadakan reuni SMA Jiwon. Setelah mengetahui hal tersebut, Ji-hyuk pun menghubungi rekannya untuk mencari seseorang yang entah apa tujuan Ji-hyuk. Sementara Jiwon yang kini sudah mengetahui apa yang ia harus lakukan untuk menghindari nasib naasnya, dirinya pun berpura-pura tak terjadi apa-apa di hadapan Min-hwan dan juga Sumin, hingga ketika ketiganya makan di kantin perusahaan Jiwon yang melihat gelagat Sumin saat mengambil makanan dengan porsi kuli. Jiwon pun teringat jika Sumin sengaja melakukan itu karena ingin menumpahkan makanan yang ia ambil kepadanya, di mana hal tersebut akan ditertawakan oleh semua orang. Tak mau hal itu terulang, Jiwon pun bergerak lebih dahulu dengan sengaja mensleding kaki Sumin agar makanan yang Sumin akan tumpahkan kepadanya kini berpindah objek kepada Min-hwan, dan setelah itu Jiwon berpura-pura mencarikan Min-hwan tisu di toilet. Saat di toilet dengan senyum puas karena telah mengubah kesialannya, Jiwon mendengar seorang perempuan dari kamar toilet yang meminta tolong karena lupa membawa pembalut. Jiwon yang memiliki kepribadian baik tentu saja langsung menolong si perempuan yang bernama Yoo Hae-yeon, yang merupakan rekan sesama divisi perusahaan. Yoo Hae-yeon yang merasa begitu tertolong oleh Jiwon, dirinya pun sangat berterima kasih dan menganggap Jiwon pahlawan, karena sebelum Jiwon ada seseorang yang Hae-yeon cobai minta tolong tetapi malah mengabaikannya, dan orang tersebut adalah Sumin. Jiwon yang melihat kepribadian Hae-yeon yang belak-belakan dan apa adanya membuatnya merasa nyaman jika bersama Hae-yeon, dan ketika di kantor Jiwon kembali mendekati Juran untuk memperlihatkan proposal buatannya yang ditolak si manajer Kim sebelumnya, dengan mengatakan jika dirinya sangat yakin proposal buatannya akan bisa diterima dengan baik dan juga bisa membuat Juran dipromosikan, walaupun si manajer Kim mengabaikan dan tak pernah sekalipun membaca proposal buatannya. Juran yang memiliki sifat tak enakan awalnya tak menerima tawaran Jiwon sebab dirinya tak mau melangkahi manajer Kim, tetapi ketika melihat keyakinan Jiwon serta bercerita keburukan mengenai si manajer Kim, Juran pun merasakan hal yang sama dan akhirnya dirinya pun mau menerima tawaran Jiwon, asalkan melihat sendiri jika si manajer Kim memang tak membaca proposal buatan Jiwon. Dengan proposal yang sama hanya berbeda warna saja, Jiwon kembali mendatangi manajer Kim untuk memperlihatkan proposal buatannya yang seperti sebelumnya. Tanpa membaca proposal buatan Jiwon, manajer Kim pun langsung menolak proposal itu yang membuat Juran kini yakin dengan apa yang dikatakan oleh Jiwon. Tetapi diam-diam Sumin melihat proposal buatan Jiwon dan dengan manjanya ia kemudian membujuk manajer Kim untuk menerima proposal buatan Jiwon karena akan menguntungkan bagi manajer Kim. Sesudah itu Jiwon yang merasa semua yang ia rencanakan berjalan dengan baik, melihat di meja kerjanya ada sebuah hadiah berupa anting koupel yang diberikan Sumin untuk ia gunakan di akhir pekan ketika pergi ke restoran barbeque. Jiwon yang melihat itu kemudian teringat suatu hal mengenai ajakan Sumin, di mana saat itu ia yang tak tahu apa-apa dengan polosnya datang ke restoran barbeque dengan menggunakan anting pemberian Sumin. Jiwon yang dulunya merupakan murid yang selalu diintimidasi oleh teman-temannya, di reunian itu pun dirinya dipermalukan oleh teman-temannya yang menganggap Jiwon selalu mengekor dan mengikuti gaya Sumin. Mengetahui hal tersebut dirinya tak bisa mengabaikannya, ia pun hanya tersenyum dan bersiap akan mengejutkan Sumin. Saat pulang Jiwon berpapasan dengan Ji-hyuk yang mengatakan jika anting yang Jiwon bawa adalah barang palsu, di mana hal tersebut sama dengan kejadian yang Jiwon ingat, tetapi saat itu dirinya malah mengabaikan perkataan Ji-hyuk karena terlalu percaya kepada Sumin dan kini dirinya berterima kasih kepada Ji-hyuk. Ketika di rumah Jiwon yang sedang memikirkan cara bagaimana dirinya datang ke acara reuni, tanpa disadari Min-hwan ada di sana dan baru selesai mandi. Min-hwan dengan saat pedenya berusaha mendekati Jiwon yang membuat Jiwon pun berteriak. Untung saja bel rumahnya berbunyi karena kurir ayam datang membawakan pesanan, yang membuat Min-hwan tak jadi melakukan aksinya serta membuat Jiwon merasa lega, walaupun dirinya sedikit bingung sebab tak pernah memesan ayam sebelumnya. Ternyata kang paket yang datang ke rumah Jiwon adalah teman Ji-hyuk, yang membuat kita semakin bertanya-tanya kenapa Ji-hyuk seolah-olah mengetahui jika Jiwon dalam bahaya. Di sisi lain kita lalu diperlihatkan dengan seorang pria bernama En-hu yang berprofesi sebagai chef terkenal, di mana En-hu merasa heran sebab disuruh Ji-hyuk untuk datang ke acara reuni sekolahnya Jiwon. Keesokan harinya terlihat Sumin datang ke acara reuni di mana kedatangannya sangat disambut hangat oleh teman-temannya, serta mereka pun menanyakan apakah Sumin masih bersahabat dengan Jiwon, di mana yang mereka tahu jika Jiwon selalu memanfaatkan Sumin.
Kita pun lalu diperlihatkan kembali sifat buruk Sumin yang mana dirinya seolah sebagai dewi yang mau membantu Jiwon, dengan mengaku jika dirinya lah orang yang merekomendasikan Jiwon menjadi pekerja kontrak di perusahaannya, dan bahkan mau merelakan Min Hwan yang ia sukai menjadi pacar Jiwon agar Jiwon senang. Tentu saja perkataan Sumin seperti itu membuat teman-teman sekolahnya semakin membenci Jiwon, karena merasa jika Jiwon tak tahu berterima kasih. Tak lama kemudian mereka pun dibuat terkejut ketika Jiwon datang sebab Jiwon memiliki penampilan yang sangat cantik tak seperti yang mereka harapkan. Sumin yang melihat penampilan Jiwon sekarang terkejut sebab rencananya untuk membuat Jiwon malu di depan teman-teman sekolahnya kini telah gagal. Cerita lalu flashback kenapa Jiwon bisa berpenampilan berbeda dalam satu hari, di mana ketika dirinya sedang bingung bagaimana cara penampilannya bisa berubah, Jiwon dihubungi oleh Haeyeon yang mengajaknya bertemu. Ketika dalam perjalanan Jiwon melihat jika anting yang diberikan oleh Sumin untuk ia gunakan di acara reuni ternyata memanglah palsu, sebab yang asli memiliki warna dan juga bentuk yang sedikit berbeda, membuatnya memahami jika Sumin dari dulu selalu melakukan hal itu untuk membuatnya terlihat baik darinya, serta untuk membuat orang berpikir jika dirinya mengikuti gaya Sumin dalam urusan penampilan. Dalam lamunannya Jiwon pun dikagetkan oleh Haeyeon yang membuat anting pemberian Sumin terjatuh. Haeyeon yang melihat anting tersebut langsung menyadari jika barang tersebut palsu, sebab dirinya memiliki anting yang original. Jiwon yang melihat ekspresi Haeyeon tak enak melihat anting tersebut, kemudian mengatakan jika anting yang ia pegang merupakan kado pemberian Sumin untuk ia gunakan di acara reuni. Mendengar itu Haeyeon pun memiliki ide untuk makeover Jiwon di tempat langganannya. Berkat bantuan Haeyeon penampilan Jiwon pun langsung berubah. Dan tak hanya itu Haeyeon pun meminjamkan anting miliknya untuk dipakai Jiwon ke acara reuni, di mana hal tersebutlah yang membuat Jiwon dengan sangat percaya diri datang ke acara reuni. Bahkan rencana Sumin untuk membuat Jiwon malu dengan penampilannya menjadi gagal sebab kini dirinya sendiri yang merasa malu karena memakai anting palsu. Setelah itu Jiwon yang mengetahui teman-teman sekolahnya akan menggibahinya saat di toilet, dirinya pun kemudian datang terlebih dahulu ke toilet dan ketika teman-temannya menggibahi dirinya Jiwon pun mengagetkan mereka dengan mengatakan jika semua yang mereka tahu mengenai dirinya dari Sumin sama sekali tidaklah benar, seperti dirinya yang dibantu oleh Sumin masuk ke perusahaan sebagai pegawai kontrak, sebab yang benar dirinya lah yang membantu Sumin menjadi pekerja kontrak, dan untuk masalah Min Hwan yang Sumin ceritakan adalah pria yang ia sukai. Jiwon pun membuktikan jika dirinya tak salah dengan menghubungi Min Hwan langsung di hadapan teman-temannya. Tetapi dasar penyakit hati walaupun sudah diberikan bukti-bukti yang tak bisa dibantah, teman-teman sekolahnya yang sudah terlanjur percaya kepada Sumin malah membahas kejadian di sekolah dulu yang mereka tahu jika Jiwon merebut kekasih Sumin yaitu si Enhu. Jiwon yang tak percaya jika Sumin sampai memutarbalikkan fakta hanya demi dirinya terlihat baik kemudian menanyakan apakah hal tersebut memanglah benar. Sumin yang tak mau malu di hadapan teman-temannya mengatakan jika hal itu memanglah benar, yang membuat Jiwon kembali menjadi gibahan teman-teman sekolahnya. Akan tetapi tak diduga Enhu tiba-tiba datang dan berkata jika dirinya sama sekali tak pernah berpacaran dengan Sumin, sebab dirinya saat di sekolah hanya menyukai Jiwon tetapi malah diputuskan begitu saja oleh Jiwon. Mendengar hal tersebut Sumin pun langsung malu dan juga menjadi gibahan teman-temannya, sedangkan Jiwon buru-buru pergi yang disusul oleh Enhu karena dirinya masih menyukai Jiwon, dan hal tersebut dilihat dari kejauhan oleh Ji-hyuk. Terlihat Ji-hyuk merasakan cemburu melihat Jiwon bersama Enhu, hingga Ji-hyuk pun menghubungi Jiwon dengan alasan pekerjaan, yang memintanya datang ke suatu tempat untuk meminta pendapat Jiwon mengenai stasiun TV yang sebentar lagi akan di-launching perusahaan. Jiwon yang datang ke sana kemudian mengingat jika stasiun TV yang sebentar lagi akan di-launching nantinya akan menjadi besar, hingga di sana Jiwon bertemu dengan seseorang bernama Huang yang Jiwon ingat memiliki kepribadian buruk sebab sok berkuasa seperti manajer Kim. Namun si Huang akan terkena skandal akibat kepribadian buruknya saat menyerang kru pesawat terbang. Setelah itu Ji-hyuk pun mengantarkan Jiwon pulang. Saat di jalan Jiwon terus-terusan mendapatkan pesan dari Sumin yang memintanya bertemu. Ketika akan sampai ke rumah, Jiwon yang melihat jika Min Hwan sedang menuju ke rumahnya langsung mencoba bersembunyi, yang membuat Ji-hyuk mengerti dan tak menghentikan mobilnya di rumah Jiwon tetapi mengajaknya pergi ke sebuah danau. Min Hwan yang awalnya akan ke rumah Jiwon malah bertemu dengan Sumin yang sedari tadi menunggu Jiwon. Min Hwan pun kemudian mengajak Sumin masuk ke dalam rumah Jiwon akan tetapi Jiwon telah mengganti password kuncinya yang membuat Min Hwan dan Sumin tak bisa lagi seenaknya masuk ke dalam rumah Jiwon. Sementara di danau terlihat kedekatan mulai terjalin antara keduanya. Awalnya Jiwon selalu canggung jika di hadapan Ji-hyuk yang merupakan atasannya,
dirinya pun mencoba bersikap biasa jika berada di luar kantor, bahkan Ji-won sambil tersenyum meminta Ji-hyuk untuk mencoba melepaskan kacamatanya. Ketika dilepas terlihat jika Ji-hyuk sebenarnya memiliki paras yang sangat rupawan. Singkat cerita, ketika Ji-won berada di rumah, dirinya terus-terusan mendapatkan pesan dari Min Hwan, yang meminta Ji-won untuk membalas pesan dari Sumin. Hal itu membuat Ji-won senang karena kedua orang yang akan menghancurkan hidupnya kini sedang bersama. Tak lama kemudian Ji-won mendapatkan panggilan dari En-ho untuk menanyakan kabar serta membahas kehidupan mereka masing-masing. Setelah sekian lama tak bertemu, En-ho pun bertanya alasan Ji-won dulu mencampakkannya dengan perkataan kejam lewat surat yang Ji-won tulis. Mendengar hal tersebut, Ji-won pun sedikit bingung karena dirinya sama sekali tak melakukan itu. Merasa ada sesuatu, Ji-won pun meminta bertemu dengan En-ho sembari meminta En-ho untuk membawa surat tersebut. Dan keesokan harinya saat Ji-won datang ke kantor, rekan-rekan kerjanya begitu memuji penampilan Ji-won. Min Hwan yang baru melihat penampilan Ji-won pun dengan sangat gemas terus-terusan memuji penampilan baru Ji-won. Namun tak lama kemudian semua orang dibuat terkejut ketika melihat Ji-hyuk dengan penampilan berbeda karena dirinya kini tak lagi menggunakan kacamata tebalnya. Min Hwan yang kini merasa Ji-won diincar oleh para lelaki di kantor tentu membuatnya waspada dan tak mau kehilangan Ji-won, di mana dirinya mencoba bersikap baik dengan memberikan perhatian tak seperti biasanya. Tetapi ketika Min Hwan akan mencoba memeluk Ji-won, dengan sigap Ji-won pun menumpahkan kopi ke celana Min Hwan. Setelah itu Ji-won didatangi oleh Sumin dengan wajah tanpa dosanya untuk mengatakan jika semua yang terjadi di acara reuni adalah kesalahpahaman belaka. Tetapi ketika Ji-won mengatakan dirinya akan menemui En-ho untuk mencari tahu yang sebenarnya terjadi dulu di sekolah, seketika raut wajah Sumin pun berubah. Di sela-sela kesibukan di kantor, Ji-hyuk dengan penampilan barunya selalu memberikan semangat kepada Ji-won yang membuat Ji-won sedikit baper. Akan tetapi ketika Ji-won ingin mencoba membuka hatinya untuk Ji-hyuk, tanpa sengaja dirinya melihat Ji-hyuk bersama Haeyeon, bahkan keduanya terlihat seperti sepasang kekasih. Saat di rumah, Ji-won pun ingat jika Haeyeon di masa depan terlibat skandal percintaan, yang menjadi gosip seluruh kantor hingga membuat Haeyeon mendapatkan mutasi ke tempat lain. Untuk itu dirinya pun tak mau lagi baper kepada Ji-hyuk karena merasa orang seperti Haeyeon lah yang lebih pantas bersama Ji-hyuk. Ternyata tanpa diketahui oleh Ji-won, Haeyeon dan juga Ji-hyuk merupakan adik kakak yang merahasiakan hubungan mereka karena Haeyeon ingin bekerja seperti karyawan biasa. Singkatnya, ketika Ji-hyuk berada di rumah, kita pun akhirnya diberitahu mengapa Ji-hyuk seolah selalu mengetahui jika Ji-won dalam bahaya dan mencoba membantunya, sebab ternyata Ji-hyuk pun kembali ke masa lalu sama seperti Ji-won. Hal itu dibuktikan dengan tato love di badannya mirip seperti tato yang ada di uang yang diberikan ayah Ji-won, tetapi Ji-hyuk pun belum mengetahui jika Ji-won kembali dari masa depan seperti dirinya, yang mana tujuan Ji-hyuk ternyata sama, yaitu untuk merubah nasib buruk Ji-won di masa depan yang disebabkan oleh Min Hwan dan juga Sumin. Kita lalu diperlihatkan mengapa Ji-hyuk bisa mengetahui dan kembali ke 2013, saat itu ketika Ji-won dinyatakan meninggal, Ji-hyuk datang ke pemakaman Ji-won. Di sana dirinya melihat petugas polisi datang untuk menangkap Min Hwan dan juga Sumin atas tuduhan pembunuhan kepada Ji-won. Hingga di sana Ji-hyuk mendengar teman-teman sekolah Ji-won yang membicarakan penyesalan mereka karena telah menggunjing Ji-won sebab termakan perkataan Sumin. Hal itu membuat Ji-hyuk pun merasa menyesal karena dirinya tak bisa melindungi dan tak berani untuk mendekati Ji-won, wanita yang merupakan cinta pertamanya karena sifat introvert parahnya, hingga dirinya pun mengalami kecelakaan. Akan tetapi ketika sadar, Ji-hyuk malah berada di tahun 2013. Scene kemudian berpindah ke zaman ketika Ji-hyuk baru lulus sekolah, saat dirinya bersama teman-temannya merayakan keberhasilannya ditunjuk sebagai atlet nasional. Di sana Ji-hyuk pertama kali bertemu dengan Ji-won yang saat itu sedang mabok parah. Karena kasihan serta takut terjadi hal buruk, Ji-hyuk pun mencoba mengantarkan Ji-won, tetapi karena saat itu kondisi Ji-won mabuk, mereka berdua malah pergi ke taman. Dan di sana Ji-won pun menceritakan semua mengenai dirinya, dari mulai ditinggalkan ibunya karena mengejar pria lain, serta begitu menderita di saat ayah yang sangat menyayanginya meninggal dunia, dan ditambah Sumin yang hanya memanfaatkannya saja. Mendengar perkataan Ji-won, Ji-hyuk pun merasakan rasa iba serta jatuh cinta kepada Ji-won, yang tak lama kemudian keduanya pun ketiduran di taman. Akan tetapi ketika Ji-hyuk terbangun, dirinya tak melihat Ji-won saat itu, dan baru bertemu kembali di kampus ketika Ji-won diam-diam merawat kucing liar. Tetapi karena Ji-won saat bertemu dengannya dalam keadaan mabok, Ji-won pun sama sekali tak mengenali Ji-hyuk. Ji-hyuk yang saat itu tak memiliki keberanian untuk mengatakan perasaannya, ia pun malah tak pernah bertemu dengan Ji-won lagi dan hanya mencurahkan perasaannya dengan merawat kucing liar yang sebelumnya dirawat oleh Ji-won.
Singkatnya, setelah tak bertemu beberapa tahun, Ji-hyuk pun kembali bertemu dengan Ji-won saat Ji-won diterima di perusahaan. Namun lagi-lagi karena Ji-hyuk tak memiliki keberanian, ia pun malah mengabaikan Ji-won, yang karena kesalahannya Ji-won pun akhirnya jatuh dalam pelukan Min-hwan. Untuk itu, merasa dirinya sekarang mendapatkan kesempatan kedua, Ji-hyuk pun sudah bertekad untuk merubah nasib tragis Ji-won di masa depan, serta memberanikan diri agar perasaannya bisa tersampaikan kepada Ji-won. Dengan perubahan yang ditunjukkan oleh Ji-hyuk membuat semua pekerja wanita begitu terkesima dengan penampilan Ji-hyuk yang merupakan bos mereka. Tak hanya wajahnya saja yang rupawan, badannya pun begitu ideal. Tetapi Ji-won malah sedikit merasa heran dengan Haeyeon yang malah bersikap cuek dan bahkan ilfil dengan penampilan baru Ji-hyuk. Padahal semua wanita membicarakan Ji-hyuk termasuk Sumin ikut nimbrung dengan sifat menyebalkannya, sok akrab dengan Juran serta Haeyeon. Tak lama kemudian si manajer Kim datang dan menyuruh Ji-won untuk memarkirkan mobil miliknya. Ji-won yang merupakan bawahan tak bisa menolak perintah bosnya itu, dan setelah memarkirkan mobil si manajer Kim, Ji-won yang sedang menaiki lift kemudian menebak jika Sumin sudah menunggunya untuk menunjukkan kepada Ji-won jika hanya ialah orang yang peduli dengan Ji-won. Setelah tebakannya benar, Ji-won pun mencoba menjauhi Sumin karena kini sudah mulai risih dan selalu bersikap playing victim. Sesudah itu Ji-won dipanggil oleh manajer Kim yang ternyata berkat perkataannya Sumin tempo hari mengenai proposal miliknya. Diam-diam manajer Kim sudah menerima proposal itu dan bahkan sudah sampai ke Direktur Huang. Ternyata secara sepihak si manajer Kim mencoret nama Ji-won dan juga Juran, tapi malah memasukkan nama Sumin yang membuat Ji-won sadar ternyata apa yang ia rencanakan untuk menghindari sesuatu yang akan terjadi itu tak mudah. Walaupun begitu, Ji-won tak putus asa, bahkan dirinya tak memberitahukan hal tersebut kepada Ji-hyuk yang jelas-jelas bisa membantunya. Sambil menyusun rencana agar proposal yang ia buat tak menguntungkan orang-orang seperti si manajer Kim dan juga Sumin, Ji-won terlebih dahulu mendatangi En-ho untuk melihat sendiri surat yang dulu En-ho terima. Sementara tanpa diketahui oleh Ji-won, ternyata diam-diam Sumin mulai mengadukan kepada Min-hwan jika Ji-won pulang dari kantor lebih awal dengan berdandan cantik. Tujuannya tentu saja untuk membuat Min-hwan cemburu agar Ji-won kembali dikekang. Dengan perkataan manis sok suci dari Sumin, seketika Min-hwan menjadi marah kepada Ji-won. Di satu sisi Ji-won sendiri dibuat terkejut ketika melihat isi surat yang diberikan En-ho sebab tulisannya sama persis dengan miliknya, tetapi Ji-won mengetahui jika surat itu ditulis oleh Sumin. Hingga ketika berjalan bersama En-ho, Ji-won pun sedikit bertanya alasan En-ho datang ke acara reuni. En-ho pun mengatakan jika alasannya datang karena disuruh oleh seorang pria dengan ciri-ciri menggunakan kacamata tebal. Mendengar hal itu membuat Ji-won terkejut sebab orang tersebut adalah Ji-hyuk. Kebetulan saat itu pun Ji-hyuk melihat lagi kebersamaan Ji-won dan juga En-ho. Tentu saja rasa cemburu kembali hinggap melihat wanita yang ia cintai bersama pria lain. Dan awalnya Ji-hyuk ingin bersikap bodoh amat, tetapi karena tujuannya bukan untuk seperti itu, Ji-hyuk pun kembali memutar balik mobilnya untuk menemui Ji-won, yang ternyata saat ini Ji-won sedang mendapatkan intimidasi dari Min-hwan karena terpengaruh dengan perkataan Sumin tadi. Dengan penuh amarah Ji-hyuk yang mengingat perbuatan Min-hwan di masa depan kepada Ji-won, ia pun langsung membanting Min-hwan yang membuat Min-hwan ketakutan dan langsung kabur dari sana. Setelah itu Ji-won yang merasa heran kenapa Ji-hyuk tiba-tiba berada di sekitar sana mencoba bertanya kepada Ji-hyuk. Sembari terbata-bata, Ji-hyuk pun beralasan jika kebetulan saja dirinya melihat Ji-won yang sedang dikasari oleh Min-hwan sepulang melihat gudang perusahaan. Sambil menahan amarahnya, Ji-hyuk kemudian meminta Ji-won untuk tak dekat lagi dengan Min-hwan sebab pria itu akan menyakiti Ji-won. Tentu perkataan itu membuat Ji-won semakin heran karena Ji-hyuk seolah mengetahui sikap serta kepribadian Min-hwan. Hal itu membuatnya kembali baper akan perhatian yang ditunjukkan oleh Ji-hyuk. Tetapi mengingat jika Ji-hyuk menjalin hubungan dengan Haeyeon, Ji-won pun menegaskan kepada Ji-hyuk untuk tak terlalu perhatian kepadanya, karena dirinya takut jika pacar Ji-hyuk nanti salah paham. Ji-hyuk yang tak mengerti arah pembicaraan Ji-won malah mengatakan jika dirinya sama sekali tak mempunyai pacar, lalu Ji-won menyebut nama Haeyeon yang menurutnya adalah perempuan baik namun malah tak dianggap oleh Ji-hyuk. Mendengar nama Haeyeon disebut, Ji-hyuk pun akhirnya mengerti alasan Ji-won akhir-akhir ini cuek kepadanya. Lantas Ji-hyuk pun mengatakan jika Haeyeon bukanlah pacarnya tetapi adiknya, dan hal tersebut langsung dibuktikan Ji-hyuk dengan menghubungi Haeyeon di hadapan Ji-won. Merasa dirinya salah karena berpikir macam-macam, Ji-won pun langsung meminta maaf kepada Ji-hyuk, hingga ketika Ji-hyuk mengantarkan Ji-won pulang tiba-tiba dirinya tak sadarkan diri. Singkatnya Ji-won pun membawa Ji-hyuk ke rumah sakit. Di sana dokter mengatakan jika Ji-hyuk hanya kelelahan saja. Ketika Ji-hyuk akan pulang, dirinya pun meminta Ji-won untuk lebih bijaksana memilih Min-hwan sebagai pasangan.
karena jika itu dilakukan dirinya berjanji tak akan lagi ikut campur dalam urusan pribadi Jiwon. Sedangkan di tempat berbeda Min Hwan dan juga Sumin nampak semakin dekat, sebab Sumin dengan akting playing victimnya berhasil membuat Min Hwan mulai tertarik padanya. Keesokan harinya saat di kantor, Ji Hyuk merasa harus bergerak di belakang Jiwon, dengan mendatangi Min Hwan untuk memperingatkannya agar tak bertindak kasar kepada Jiwon dengan alasan apapun, karena itu merupakan peraturan perusahaan. Namun Min Hwan yang cemburuan malah merasa jika tindakan Ji Hyuk itu karena Ji Hyuk kini menyukai Jiwon, dan berkata dirinya bebas melakukan apapun selama tak terjadi di kantor. Ji Hyuk yang kesal dengan sikap Min Hwan mencoba memiting tangan Min Hwan, namun Ji Hyuk keburu sadar jika tindakannya hanya akan memperkeruh keadaan Jiwon. Ji Hyuk pun kemudian pergi dengan masih memendam marahnya kepada Min Hwan. Setelah itu saat di kantor, Jiwon yang melihat sikap Min Hwan kepada Sumin, dirinya pun tersenyum karena tanpa harus bertindak lebih rencananya untuk membuat mereka menjadi pasangan malah berjalan dengan sendirinya. Untuk itu Jiwon pun berinisiatif memberikan keduanya banyak waktu bersama agar hubungan mereka semakin dekat. Di satu sisi Jiwon kini harus bertindak cepat untuk menghadang si manajer Kim yang sewenang-wenangnya memanfaatkan proposal buatannya bersama Direktur Huang untuk menaikkan namanya di perusahaan. Tetapi tanpa diduga Jiwon ternyata proposal buatannya sudah masuk tahap produksi yang tak lama lagi akan segera di-launching. Dan masalah lain kembali dialami Jiwon ketika mengetahui kartu kredit miliknya dipakai oleh Min Hwan untuk makan bersama Sumin. Walaupun masalah terus-terusan datang, Jiwon mencoba bertahan, hingga dirinya mendapatkan pesan dari Ji Hyuk yang mengajaknya bertemu untuk membahas masalah proposal, yang baru ia ketahui jika proposalnya digunakan oleh manajer Kim dan juga si Direktur Huang tanpa sedikit pun mencantumkan nama Jiwon. Dengan sedikit kesal Ji Hyuk pun menanyakan alasan Jiwon tak meminta bantuannya. Jiwon yang merasa salah karena merasa bisa melakukan semuanya sendiri hanya bisa meminta maaf. Sesudah itu Ji Hyuk pun membawa Jiwon ke tempat dirinya biasa berlatih judo untuk mengajari Jiwon sedikit bela diri. Di momen itu setelah Jiwon diajari oleh temannya teknik dasar judo, Jiwon yang disuruh oleh Ji Hyuk menjatuhkannya malah terjadi momen keuuan ketika keduanya terjatuh bersamaan. Momen pembelajaran mengenai judo semalam seolah adalah nasihat tidak langsung mengenai situasi Jiwon saat ini. Untuk menghadapi si manajer Kim yang sudah mencuri proposalnya, Jiwon pun terlihat mempunyai rencana untuk membuat si manajer Kim dan juga si Direktur Huang terjatuh, mengingat jika nantinya si Direktur Huang akan terkena skandal ketika menyerang kru pesawat. Jiwon pun mencoba bertaruh dengan hal tersebut, yaitu Jiwon menyetujui namanya dan juga Juran tak ada dalam proposal tersebut, lalu meminta Ji Hyuk untuk mentandatangani pengajuan dari si manajer Kim, yang mana setelah hal itu dilakukan terlihat kesuksesan akan segera diraih oleh si Direktur Huang dan juga manajer Kim, sebab proposal tersebut disambut baik oleh masyarakat. Hingga ketika si Direktur Huang akan pergi menggunakan pesawat, Jiwon pun menghubungi si Direktur Huang dan berkata jika akan mengajukan keluhan kepada direksi karena idenya dicuri. Mendengar perkataan Jiwon membuat si Direktur Huang tantrum di dalam pesawat, dan dirinya pun berulah dengan sok berkuasa. Serta ketika kru pesawat tak melayaninya dengan baik, Direktur Huang pun malah melakukan kekerasan, yang dimana hal tersebut direkam oleh penumpang lain. Tak lama apa yang dilakukan Direktur Huang pun viral yang berimbas buruk kepada proyek yang baru di-launching. Tetapi karena nama Jiwon dan Juran tak ada di dalam proposal tersebut, Jiwon pun tak terkena sanksi apapun. Jiwon begitu senang sebab rencananya berhasil, dan sedikit merayakan di atap gedung perusahaan dengan mendengarkan musik kesukaannya yaitu BTS. Lalu tak lama Ji Hyuk mengagetkan Jiwon karena kedatangannya untuk memberitahu jika perusahaan sudah memecat Direktur Huang dari perusahaan, serta menurunkan pangkat manajer Kim menjadi karyawan biasa. Mendengar kabar baik itu tentu saja membuat Jiwon senang sebab rencananya berjalan mulus, hingga ponsel yang digenggamnya terjatuh dan dilihat oleh Ji Hyuk yang menanyakan apakah Jiwon menyukai BTS. Tanpa sadar Jiwon pun menjawab jika dirinya sangat menyukai lagu-lagu BTS apalagi lagu Dynamite. Ji Hyuk pun kemudian berkata jika dirinya pun menyukai lagu BTS apalagi yang berjudul Spring Day, hingga mereka satu sama lain menyadari jika lagu BTS yang mereka ucapkan tadi belumlah rilis di tahun 2013, mereka pun langsung tercengang dan saling tatap karena menyadari jika keduanya berasal dari masa depan yang kembali ke tahun 2013. Sesudah itu Jiwon pun lalu menerangkan tujuannya kepada Ji Hyuk yaitu menjodohkan Min Hwan dan juga Sumin agar menikah. Sebab dengan cara tersebutlah nasib tragisnya di masa depan akan bisa dihindari. Lalu mereka pun melanjutkan pembicaraan di rumah Ji Hyuk yang di sana ada kucing oranye yang dipelihara oleh Ji Hyuk. Tetapi Jiwon tak mengenali jika kucing tersebut merupakan kucing yang dulu ia pelihara saat di kampus.
Ji-hyuk yang merasa khawatir jika terjadi sesuatu kepada Ji-won memintanya untuk kabur meninggalkan Min-hwan. Ji-won pun lalu menjelaskan jika konsep mereka kembali ke masa lalu tak semudah itu untuk merubahnya. Seperti bekas luka yang ada di tangan Ji-hyuk saat ini seharusnya ada pada dirinya. Hal tersebutlah yang menandakan jika takdir tak bisa diubah namun objeknya bisa diganti. Ji-won yang penasaran bagaimana Ji-hyuk bisa kembali seperti dirinya kemudian bertanya apa yang membuat Ji-hyuk kembali ke tahun 2013. Mendengar pertanyaan itu ia pun kemudian teringat mengenai kejadian yang membuatnya kembali, di mana ketika dirinya selesai menyemayamkan Abu Ji-won di rumah duka. Saat itu dengan kekecewaan sebab dirinya tak bisa mencegah hal tersebut Ji-hyuk pun menaiki sebuah taksi untuk pulang, di mana si supir taksi tak lain adalah ayahnya Ji-won dan saat di dalam taksi karena Ji-hyuk terus-terusan berbicara mengenai penyesalannya, ayah Ji-won pun bertanya jika diberi kesempatan kedua untuk bisa merubah hal yang sangat ia sesali apakah Ji-hyuk akan mengambil kesempatan itu. Dengan sangat yakin Ji-hyuk pun mengatakan akan mengambil kesempatan kedua dan mencegah nasib buruk yang menimpa Ji-won. Hingga keesokan harinya Ji-hyuk pun mengalami kecelakaan dan ketika dirinya tersadar sudah kembali ke tahun 2013. Namun karena kini sudah mengetahui jika takdir yang terjadi di masa depan tak bisa diubah, Ji-hyuk pun berbohong kepada Ji-won dengan berkata jika dirinya hanya tertidur dan lalu kembali ke masa sekarang. Keesokan harinya setelah skandal yang dilakukan Direktur Huang, kakek Ji-hyuk yang merupakan CEO perusahaan mengirim orang kepercayaannya bernama Sekretaris Lee, untuk tetap melanjutkan proposal yang dibuat Ji-won sebelumnya sebab sudah terlanjur mengeluarkan modal besar. Hingga dibentuklah sebuah divisi yang diketuai oleh Juran, dan sekarang Ji-won, Min-hwan serta Sumin pun ikut dilibatkan. Tentu saja hal tersebut awalnya ditentang oleh Ji-hyuk tetapi karena itu perintah langsung dari kakeknya, Ji-hyuk pun tak bisa menolak hal tersebut. Ji-won yang mengetahui semuanya malah akan mencoba menjadikan hal itu untuk lebih membuat Min-hwan dan juga Sumin lebih dekat. Tetapi nampaknya rencana Ji-won kali ini akan benar-benar sulit sebab Min-hwan sudah merasa jika Ji-won merupakan wanita yang harus ia nikahi. Karena dengan sifatnya yang tak mau diatur orang seperti Ji-won menurut Min-hwan sangatlah cocok untuknya. Di sela-sela mencari cara agar Min-hwan dan juga Sumin semakin dekat, Ji-won pun harus berakting agar dirinya tak dicurigai dengan mau menerima ajakan Min-hwan untuk pergi ke taman bersama Sumin, yang mana setelah mengingat di sana dirinya mulai menyukai Min-hwan karena Min-hwan bersikap romantis. Ji-won pun buru-buru pergi karena mendapatkan panggilan dari Ji-hyuk untuk membahas sesuatu. Namun setibanya di kantor Ji-won dikejutkan dengan kedatangan En-ho, yang sengaja datang hanya untuk memberi bunga kepadanya dan hal itu kembali dilihat oleh Ji-hyuk. Tujuan Ji-hyuk memanggil Ji-won karena dirinya ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting mengenai Sekretaris Lee, yang menurut Ji-hyuk Sekretaris Lee sangatlah susah untuk diatur bahkan dirinya ditinggalkan begitu saja setelah dilantik menjadi CEO pada tahun 2021 menggantikan kakeknya. Tetapi walaupun begitu Ji-hyuk mengatakan akan melakukan apapun untuk membantu Ji-won menghindari nasib buruknya, dan meminta Ji-won agar tak lagi sungkan meminta bantuan kepadanya apapun itu, Ji-won yang mendengarnya hanya mengangguk dan berterima kasih karena Ji-hyuk mau membantunya. Tak lama sesudah itu Ji-hyuk pun mengumumkan jika perusahaan akan mengadakan camping di hutan. Juran yang mengetahui jika Haeyeon selalu memiliki ide-ide brilian dalam urusan seperti itu kemudian menyarankan semua kepanitiaan kepada Haeyeon. Singkat cerita camping pun diadakan, di mana Haeyeon mengumumkan jika dirinya telah membuat sebuah permainan agar setiap pekerja bisa berkompetisi untuk mencari bendera sampai waktu yang ditentu, dan sebelum waktunya habis setiap orang bisa mencuri bendera yang telah didapatkan oleh siapapun, dan sebagai hadiah yang juara akan mendapatkan fasilitas eksklusif untuk mereka tinggali. Ji-won yang mendengar hal itu kemudian teringat jika saat itu dirinya berhasil mendapatkan bendera nomor 4 yang membuatnya memiliki tenda sendiri, sedangkan Sumin malah mendapatkan bendera nomor 1 karena dibantu oleh manajer Kim. Hal itu membuat Min-hwan harus tidur tanpa tenda dan karena kasihan dirinya pun mengizinkan Min-hwan untuk tidur satu tenda dengannya hingga terjadilah tanam-tanam ubi. Tak mau hal itu terulang Ji-won pun kini bertekad untuk mendapatkan bendera nomor 1 yang berada di air, sebab dalam ingatannya manajer Kim basah ketika membantu Sumin. Hingga ketika Ji-won akan mengambil bendera yang berada di seberang sungai, Juran mendapatkan informasi jika aliran sungai tiba-tiba meluap. Ji-hyuk yang mendengar itu langsung mengkhawatirkan Ji-won karena pasti Ji-won pergi ke sana, di mana ketika Ji-won mencoba menyeberangi sungai dirinya pun langsung terbawa arus dan untung saja Ji-hyuk datang menolongnya. Dengan marah karena Ji-won lagi-lagi tak meminta bantuannya, Ji-hyuk pun mencoba bertanya kenapa Ji-won sampai melakukan hal itu sendirian. Ji-won pun menjawab jika dirinya ingin memperlihatkan kepada orang-orang yang telah membuatnya menderita jika dengan kemampuannya dirinya pun bisa mengubah hidupnya. Mengerti dengan keinginan Ji-won, Ji-hyuk pun hanya bisa memberi support, hingga Ji-won berhasil mengambil bendera di seberang sungai tetapi karena waktu masih panjang Ji-won pun menyembunyikan bendera yang telah susah payah ia dapatkan.
Lagi dan lagi dengan liciknya Sumin yang melihat Jiwon menyembunyikan bendera di punggungnya mencoba merebutnya. Untung saja Jiwon dengan sigap berhasil menggagalkan tindakan itu. Akan tetapi karena merasa bersalah telah menjambak rambut Sumin, Jiwon pun malah kembali mendatangi Sumin. Hal itu ternyata sudah direncanakan oleh Sumin dan pada akhirnya berhasil merebut bendera yang sudah susah payah didapat oleh Jiwon. Ketika malam hari saat Haeyeon mengumumkan siapa pemenangnya, ternyata Jiwon berhasil keluar sebagai pemenang. Sebab ketika benderanya direbut oleh Sumin, Jiwon kembali bangkit dan berhasil merebutnya. Merasa dikalahkan, Sumin pun emosi dan mencoba membalas Jiwon, hingga terpikirlah sebuah ide, yaitu menggoda Minhwan agar berpaling dari Jiwon sebab menurutnya Minhwan merupakan orang yang paling berharga dan terjadilah adu mekanik di antara mereka. Hal tersebut dilihat oleh Jiwon tetapi tetap saja hatinya merasa hancur melihat perbuatan keduanya. Untung saja lagi dan lagi Ji-hyuk menenangkan Jiwon, sebab rencana Jiwon menjodohkan Minhwan dan juga Sumin kini hampir berhasil. Walaupun pada kenyataannya hal tersebut masihlah sangat jauh, sebab walaupun Minhwan sudah tanam-tanam ubi dengan Sumin tetapi dirinya tetap menganggap jika Jiwon adalah wanita yang harus ia nikahi, dan meminta Sumin untuk tak memberitahukan perbuatan mereka kepada Jiwon, yang mana hal tersebut membuat Sumin semakin menaruh rasa benci kepada Jiwon. Hal itu diperlihatkan saat Sumin mencoret-coret semua foto Jiwon di kamarnya, seolah menandakan jika kini dirinya akan semakin berbuat nekat melakukan apapun demi membuat Jiwon terluka. Ji-hyuk merasa ada sesuatu yang aneh. Walaupun Minhwan dan juga Sumin sudah dekat saat di acara camping, dirinya pun mencoba kembali memberikan waktu bagi Minhwan dan juga Sumin pergi berdua keluar kota dengan alasan mengunjungi store mereka di mall. Sementara Jiwon sendiri mendapatkan surat dari Sumin yang meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Jiwon yang merasa surat yang ditulis Sumin sangatlah tulus membuatnya kembali goyah akan tujuannya, tetapi Ji-hyuk lagi-lagi menyuruh Jiwon untuk tetap teguh dalam menghadapi hal seperti sekarang. Di sisi lain Minhwan dan juga Sumin yang sedang dinas untuk mengecek produk perusahaan di mall mereka malah lalai dalam tugasnya, karena malah sibuk mencuri-curi waktu untuk bermesraan. Hingga karena kelalaian mereka salah satu pembeli terkena alergi sebab Minhwan yang sibuk bermesraan lupa menaruh komposisi mengenai produk perusahaan. Tak mau kejadian itu menjadi masalah di perusahaan, Minhwan pun berinisiatif membawa pembeli yang terkena alergi tadi ke rumah sakit dan membiayai dengan uangnya sendiri. Yang mana tak lama dari itu Minhwan yang telah menaruh semua uangnya di salah satu pasar saham kemudian mendengar berita jika pasar saham yang ia tanami modal ternyata bermasalah dan kini pemiliknya sudah kabur ke luar negeri. Minhwan pun stres sebab dirinya kini jatuh bangkrut, sebab tak hanya uang tabungannya yang ia belikan saham tetapi dirinya pun berani meminjam uang di rentenir karena merasa akan berhasil. Melihat apa yang dialami Minhwan, Jiwon pun kembali teringat jika kejadian itu yang membuat Minhwan menikahinya, sebab Minhwan tak mau hidup susah karena dengan menikahi Jiwon dirinya berpikir akan bisa terbantu untuk membayar hutang-hutangnya. Tak lama apa yang Jiwon ingat pun terjadi sebab Minhwan mengajak Jiwon untuk menikah dengan alasan agar cepat memiliki bayi. Di usia mereka yang masih relatif muda tentu saja Jiwon menolak dengan berbagai alasan ajakan dari Minhwan, dan menceritakan hal itu kepada Ji-hyuk. Jiwon yang sudah memiliki rencana kini meminta Ji-hyuk untuk membantunya, yaitu memberikan fasilitas bagi Minhwan ketika melamarnya, hingga tak lama Minhwan pun memberikan lamaran yang sangat romantis kepada Jiwon. Tentu saja semuanya dibiayai oleh Ji-hyuk, tujuannya tentu saja demi memuluskan rencana Jiwon, tetapi tanpa Jiwon duga Sumin yang melihat acara tersebut membuatnya semakin membenci Jiwon, hingga Sumin yang bersikap sok imut ketika meminta Jiwon untuk menjadi sahabatnya, namun karena Jiwon sudah mengetahui semua kebusukan Sumin permintaan itu pun ditolak oleh Jiwon. Tetapi Sumin pun mengancam Jiwon akan melakukan bundir jika tidak memaafkannya. Jiwon yang merasa semua itu hanya gertakan saja ia pun kemudian pergi, hingga dirinya mendengar Sumin yang terjun ke dalam air membuat Jiwon dengan refleksnya mencoba menolong Sumin. Akan tetapi saat di dalam air Sumin dengan wajah yang sangat seram malah mencoba menenggelamkan Jiwon. Untung saja Jiwon berhasil selamat berkat bantuan Ji-hyuk, sementara Sumin yang kini seolah terobsesi untuk membuat Jiwon menderita kemudian mendatangi kamar Minhwan untuk kembali menggoda Minhwan, sebab merasa jika hal itu adalah yang bisa membuat Jiwon hancur. Walaupun seperti yang kita tahu jika yang dilakukan Sumin semuanya merupakan keinginan Jiwon, tetapi mengingat kejadian di air tadi Jiwon kini merasa jika Sumin bukanlah orang yang mudah ia prediksi, bahkan kekejaman yang baru ia ketahui mungkin belumlah seberapa, sebab merasa jika Sumin sangat ingin menyeretnya ke dalam jurang penderitaan. Ji-hyuk yang melihat Jiwon gelisah kemudian mengajaknya ke suatu tempat yang selalu ia datangi jika merasakan kegelisahan seperti Jiwon saat ini, dan ketika sampai di tempat yang Ji-hyuk maksud, Ji-hyuk mengatakan jika dirinya percaya jika Jiwon merupakan orang yang sangat kuat yang bisa melewati rintangan apapun. Mendengar kata penuh semangat dari Ji-hyuk membuat Jiwon kembali membulatkan tekadnya, walaupun rintangan sebesar apapun harus ia hadapi. Dan rencana untuk membuat Minhwan tak lagi menganggapnya sebagai wanita yang harus dinikahi, ia pun mulai bersikap seperti cewek matre untuk mengguras sisa tabungan Minhwan.
Tapi dirasa itu belumlah cukup, Ji-won pun datang ke acara makan bersama orang tua Min-hwan dengan menggunakan setelan yang akan membuat kedua orang tuanya terkejut. Tak hanya itu, Ji-won pun mencoba bersikap kasar untuk membuat ibu Min-hwan ilfil. Karena hal itu rencana Ji-won pun berhasil sebab kini orang tua Min-hwan merasa anaknya tak pantas dengan wanita seperti Ji-won, dan orang tuanya langsung membatalkan pernikahan mereka. Tetapi Ji-won dengan lantang lebih dahulu mengatakan jika dirinya lah yang tak mau menikah dengan Min-hwan di hadapan orang tuanya, membuat Min-hwan yang merasa dipermainkan seketika emosi dan berniat melukai Ji-won. Tetapi berbekal ilmu judo yang sebelumnya diajarkan Ji-hyuk, Ji-won pun malah bisa balik memiting Min-hwan. Akibat hal tersebut Min-hwan pun tentu saja dimarahi habis-habisan oleh ibunya karena merasa dipermalukan, hingga ketika Min-hwan akan melampiaskan kekesalannya kembali dengan mendatangi rumah Ji-won, ternyata Ji-won sudah pindah ke dekat tempat tinggal Ji-hyuk, dan Min-hwan malah berurusan dengan penghuni baru rumah Ji-won yang berbadan besar. Dan ketika Min-hwan akan melampiaskan kekesalahannya di kantor kepada Ji-won, dirinya malah terdahului oleh Ji-won ketika sebuah tamparan mendarat di pipinya dan saat akan membalas tentu saja Ji-hyuk sudah pasang badan. Ji-won akhirnya mengeluarkan kartu as miliknya yang bisa membuat Min-hwan tak punya alasan untuk menyalahkannya atas membatalkan pernikahan, dengan memperlihatkan bukti perselingkuhan Min-hwan dan juga Sumin, yaitu berupa cawet milik Sumin yang tertinggal di mobil Min-hwan. Min-hwan terus tersudut karena semua yang dikatakan Ji-won memanglah benar, hingga tak lama berita itu pun menjadi heboh di kantor dan membuat si manajer Kim yang sedari dulu menaruh perasaan kepada Sumin seketika mencoba menyerang Min-hwan. Tak hanya itu, akibat skandal perselingkuhan Min-hwan dan Sumin, kejadian saat di mall yang menyebabkan pembeli keracunan alergi makanan kembali diekspos. Karena itu adalah kesalahan fatal, Min-hwan pun diberikan sanksi yaitu penurunan divisi yang kini tak lagi satu divisi dengan Ji-won. Sementara Sumin yang tak menyangka kelakuan bejatnya akan diketahui oleh Ji-won, terus-terusan mencoba menghubungi Ji-won untuk bisa menjelaskan semuanya, hingga karena merasa diabaikan Sumin pun yang tak mau terpuruk seorang diri. Ia mencoba berbuat sesuatu untuk menyeret Ji-won yang mana tak berselang lama di lobi kantor kegaduhan pun terjadi, sebab si pelanggan yang terkena keracunan alergi makanan mendatangi kantor karena tak terima dengan postingan yang menyebut mereka hanya berpura-pura keracunan makan demi mendapatkan keuntungan, dan orang yang memposting mengenai hal itu adalah Ji-won, membuat Ji-won yang tak salah harus terkena tamparan di hadapan orang-orang. Ketika melihat isi postingan itu, Ji-won pun melihat jika tulisan tangannya memanglah persis dengan tulisannya. Tetapi karena sudah mengetahui sebelumnya dari kasus surat yang dikirimkan kepada Enhu, Ji-won pun langsung mengetahui siapa dalangnya, yaitu si Sumin. Ketika Sumin mengendap-endap untuk kabur, dengan lantang Ji-won pun memanggil namanya dan langsung menyeretnya ke hadapan pelanggan yang telah menyalahkannya. Sambil tersenyum Ji-won pun mengatakan kepada Sumin jika dirinya mengetahui rahasia Sumin, di mana Ji-won pun langsung membongkar tas milik Sumin yang di sana terdapat postingan yang dibuat oleh Sumin yang mengatasnamakan Ji-won. Tak bisa lagi mengelak, Sumin pun meminta maaf lalu bersujud kepada Ji-won. Dirinya melakukan semua itu karena terpaksa sebab kondisinya saat ini sedang hamil anaknya Min-hwan. Mendengar hal itu tentu saja membuat semua orang terkejut, tetapi Ji-won tak terpengaruh sebab dirinya mengetahui jika Min-hwan tak bisa menghamili siapapun. Sementara Min-hwan yang mendengar itu langsung lemas karena tak percaya dirinya kini harus menikahi Sumin. Lalu ketika dirinya mabok, beberapa orang langsung membawanya ke suatu tempat untuk sedikit diberikan pelajaran, di mana orang-orang yang membawa Min-hwan tak lain adalah teman Ji-hyuk, dengan tujuan untuk menakut-nakuti Min-hwan yang sekarang banyak hutang untuk segera membayar hutangnya jika tak ingin disamsak. Min-hwan yang dijanjikan akan diberi rumah oleh ibunya setelah menikah, langsung mendatangi Sumin untuk mengajaknya menikah dan memulai hidup baru bersama. Sumin yang merasa jika kini kehidupannya di kantor sudah hancur, tapi setidaknya dirinya berhasil merebut salah satu milik Ji-won yang paling berharga, yaitu Min-hwan, membuatnya mengiyakan ajakan tersebut, padahal Min-hwan sendiri mau menikahi Sumin karena terdesak untuk segera mendapatkan uang. Di sisi lain, setelah mengalami serangkaian peristiwa buruk ini, sedikit demi sedikit nasib baik mulai dirasakan oleh Ji-won, seperti ketika dirinya dipanggil oleh kakeknya Ji-hyuk untuk membicarakan masalah ide proposal yang dicuri manajer Kim serta direktur Huang. Ji-hyuk sendiri yang mengetahui Ji-won dipanggil oleh kakeknya terlihat begitu panik sebab mengetahui sikap keras kakeknya, tetapi ketakutannya tak terjadi sebab kakek Ji-hyuk memperlakukan Ji-won dengan sangat baik. Di momen itu, setelah selesai mengunjungi kakeknya, Ji-hyuk pun mengajak Ji-won untuk berjalan-jalan, dan setelah itu pada akhirnya Ji-won pun berterus terang kepada Haeyeon jika dirinya sudah mengetahui latar belakang Haeyeon yang adalah cucu dari seorang CEO, serta adik dari Ji-hyuk, yang mana Haeyeon pun tak mempermasalahkannya sebab dirinya percaya kepada Ji-won bisa menjaga rahasia. Tak lama ponsel milik Ji-won pun berdering, dan ketika diangkat ternyata itu dari Enhu yang mengajak Ji-won untuk berkencan. Tentu saja Haeyeon yang ingin melihat Ji-won bahagia langsung mensupportnya agar mau menerima ajakan Enhu. Ternyata semua itu merupakan rencana Ji-hyuk yang menyuruh Haeyeon untuk menjodohkan keduanya. Ji-won sendiri ketika melakukan kencan romantis bersama Enhu, dirinya malah merasakan perasaan lain,
dengan membayangkan jika orang tersebut adalah Ji Hyuk, karena kini Ji-won meyakini perasaannya bukanlah untuk En-hu melainkan untuk Ji Hyuk. Dengan sangat sopan Ji-won pun menolak En-hu ketika En-hu mengutarakan perasaannya, dan kini Ji-won pun bergegas menemui Ji Hyuk di rumahnya, di mana Ji-won yang sudah memiliki perasaan kepada Ji Hyuk kemudian memberanikan diri mengutarakan perasaannya kepada Ji Hyuk, serta langsung menciumnya. Akan tetapi walaupun Ji Hyuk memiliki perasaan yang begitu besar kepada Ji-won namun mengingat nasibnya yang akan meninggal di masa depan, dan tak mau karena itu membuat Ji-won bersedih, Ji Hyuk pun tak membalas perasaan Ji-won, yang membuat Ji-won tak mengerti kenapa Ji Hyuk yang ia kira memiliki perasaan kepadanya tetapi malah menolaknya. Keesokan harinya saat di kantor dengan perasaan yang masih kecewa karena merasa ditolak oleh Ji Hyuk, si manajer Kim malah kembali berulah dengan sok berkuasa karena terus-terusan menyuruh Juran yang saat ini jabatannya lebih tinggi dari manajer Kim. Kesal dengan itu Ji-won pun menyuruh Juran untuk bertindak keras kepada manajer Kim agar tak lagi merendahkannya. Tetapi Juran tak terlalu mendengarkan perkataan Ji-won sebab dirinya sedang memiliki masalahnya sendiri. Sementara Ji-won yang merasa Ji Hyuk tak datang ke kantor dirinya langsung merasa khawatir, hingga ketika Ji-won mencoba mendatangi rumah Ji Hyuk dirinya begitu terkejut sebab kondisi Ji Hyuk saat ini sedang demam tinggi. Di momen itulah Ji-won baru mengetahui jika Ji Hyuk adalah pria yang dirinya jumpai dulu saat di taman, membuatnya semakin bersyukur sebab Ji Hyuk pria yang ia cintai itu merupakan pria asing yang dulu membantunya. Di sisi lain terlihat En-hu dan juga Haeyeon yang sedang mengobrol, kepribadian hangat keduanya saling melengkapi yang membuat mereka pun menjadi dekat. Kembali kepada Ji Hyuk yang saat ini sedang bersama Ji-won, karena Ji-won sibuk mengurus Ji Hyuk semalaman karena demamnya, dirinya pun tanpa sadar tertidur di samping Ji Hyuk, hingga Ji Hyuk yang melihat Ji-won akhirnya memutuskan untuk mencurahkan semua perasaannya, dan tak mau lagi merasa ragu akan sesuatu yang belum terjadi hingga mereka pun resmi jadian. Layaknya pasangan baru pada umumnya, keduanya pun saat di kantor selalu curi-curi pandang untuk saling mengisyaratkan rasa cinta mereka. Sementara di tempat lain Min-hwan yang sudah memutuskan untuk menikahi Sumin terlihat mengenalkan Sumin kepada ibunya, karena ibunya tahu Sumin sedang hamil mau tak mau ibu Min-hwan pun merestui pernikahan mereka. Ketika di kantor Juran yang merasa masalahnya sudah lebih baik, akhirnya memarahi si manajer Kim di depan umum karena sikap bosinya duduk di kursi milik Juran, membuat si manajer Kim pun kini hanya bisa menahan malu sebab tak menyangka jika Juran berani kepadanya. Saat malam tiba Juran yang sekarang resmi ditunjuk menjadi manajer divisi menggantikan si Kim, terlihat mengundang semua pekerja untuk makan-makan di restoran milik ayahnya. Sekretaris Lee yang ikut diundang tetapi dirinya terlambat, tanpa sengaja melihat jika suami Juran ternyata berselingkuh dengan pegawai ayahnya sendiri. Tetapi sekretaris Lee yang tak memiliki bukti serta tak mau mencampuri urusan orang lain mencoba merahasiakannya. Sesudah itu kegaduhan kembali terjadi sebab undangan pernikahan Min-hwan dengan Sumin pun tersebar, membuat Min-hwan merasa malu sebab sebelumnya selalu menyangkal kepada setiap orang jika dirinya memiliki hubungan dengan Sumin. Tetapi kini hal itu seolah tak bisa dibantah lagi oleh Min-hwan yang membuatnya selalu menjadi bahan gibahan. Ternyata semua itu dilakukan oleh Ji Hyuk. Sekretaris Lee yang mengetahui lalu bertanya alasan Ji Hyuk kenapa sampai melakukan hal remeh seperti itu. Ji Hyuk pun dengan mantap mengatakan jika semua yang menyangkut Ji-won adalah urusannya. Merasa Ji Hyuk benar-benar mencintai Ji-won, sekretaris Lee yang merupakan tangan kanan kakek Ji Hyuk kemudian melaporkan hal tersebut. Menurutnya kini Ji Hyuk sangatlah berbeda, tak seperti dulu yang persis seperti robot, sebab kini Ji Hyuk memiliki semangat baru untuk sesuatu selain pekerjaan, dan semua itu terjadi karena kedekatannya dengan Ji-won. Mendengar laporan itu kakek Ji Hyuk nampak bersemangat karena tak menyangka perubahan drastis yang dialami oleh cucunya. Tak lama setelah Ji-won merasakan hari-hari bahagia bersama Ji Hyuk, kini dirinya pun akan segera melihat dua orang yang akan membuat hidupnya hancur di masa depan akan melangsungkan pernikahan. Untuk itu dengan penampilan terbaik Ji-won didampingi oleh Ji Hyuk terlihat hadir di acara pernikahan Min-hwan dan juga Sumin. Seketika Min-hwan merasa menyesal saat melihat Ji-won begitu cantik. Ji-won sendiri terlihat mendatangi Sumin, di mana Sumin yang masih merasa jika dirinya berhasil merebut sesuatu yang berharga milik Ji-won yaitu Min-hwan, dengan bangganya memperlihatkan kemenangannya. Akan tetapi Ji-won pun berkata jika dirinya sangat berterima kasih kepada Sumin karena telah memungut sampah yang harus ia buang. Mendengar itu Sumin pun kemudian berpikir apakah Ji-won memang sengaja memberikan Min-hwan, tetapi karena sifatnya yang tak mau kalah dari Ji-won dirinya pun meyakinkan hati jika hal tersebut salah dan dirinya lah pemenangnya. Belum usai acara pernikahannya masalah langsung dihadapi Sumin, ketika teman-teman sekolahnya yang sudah mengetahui sifat asli Sumin terlihat datang dan mengacaukan pesta, membuat ibu Min-hwan stres karena belum apa-apa menantunya sudah berbuat onar. Di sisi lain Ji-won yang merasa sudah merubah takdirnya dengan melihat pernikahan Sumin dan juga Min-hwan, serta kini mendapatkan seorang pria yang begitu mencintainya secara tulus. Kini Ji-won mendapatkan ujian lain ketika mengetahui jika Juran rekan kerja yang begitu baik ternyata mengidap kanker perut seperti dirinya di masa depan. Dan tak hanya itu tiba-tiba muncul pula masalah baru yaitu mantan tunangan Ji Hyuk yang bernama Yura.
diceritakan jika Yura merupakan putri keluarga konglomerat yang dijodohkan dengan Ji Hyuk demi urusan bisnis. Namun kepribadian Yura sangatlah buruk sebab dirinya yang awalnya tak tertarik dengan Ji Hyuk karena dulu kaku seperti robot. Kini dirinya mendadak tertarik karena perubahan sikap Ji Hyuk dan merasa tak terima orang lain seperti Ji Won yang memilikinya. Sementara itu Ji Won sendiri kini sedang sibuk untuk mengurus Juran karena merasa penyakit kanker yang kini diderita Juran disebabkan oleh takdirnya yang berubah. Masalah lain kembali datang kepada Ji Won kali ini dalam urusan pekerjaan, sebab chef yang ditunjuk menjadi brand ambasador produk barunya tiba-tiba mengundurkan diri tanpa sebab. Hal itu membuat Ji Won bersama Haeyeon pun kerepotan karena di satu sisi Juran sedang cuti sakit. Ji Hyuk pun memanggil Ji Won ke ruangannya untuk membicarakan masalah itu, tetapi Ji Won yang masih marah karena merasa Ji Hyuk tak jujur mengenai Yura membuat Ji Hyuk pun lebih dulu menerangkan statusnya dengan Yura. Di mana Ji Hyuk mengatakan dengan jujur jika pertunangannya dengan Yura hanyalah didasari bisnis keluarga. Karena mengetahui di masa depan pertunangan dengan Yura pun akan dibatalkan, Ji Hyuk pun tanpa menunggu sampai waktu itu terjadi membatalkan pertunangannya sebab merasa sama saja, dan saat itu Yura pun sama sekali tak keberatan. Tetapi anehnya Yura tiba-tiba datang ke kehidupannya seolah tak terima dengan hubungan yang ia jalani dengan Ji Won. Mendengar hal itu Ji Won pun tak bisa langsung percaya sebab dirinya takut dipermainkan oleh Ji Hyuk. Sesudah itu Ji Won pun mendapatkan panggilan dari Yura yang memintanya datang ke sebuah restoran. Ji Won yang tak mau ada kesalahpahaman tanpa berpikir panjang langsung menemui Yura dan mengatakan mengenai perasaannya kepada Ji Hyuk. Yura tak peduli dengan perasaan tulus Ji Won kepada Ji Hyuk. Di sana Yura berkata ia tak mau orang lain mendapatkan sesuatu yang telah menjadi miliknya seperti Ji Hyuk. Ji Won yang mendengar Yura seolah menganggap Ji Hyuk seperti barang tentu saja tak terima dan mengatakan jika orang seperti Yura adalah tipikal orang yang paling dirinya benci. Untuk itu kali ini Ji Won pun tak akan setengah-setengah untuk melangkah bersama dengan Ji Hyuk. Mendengar perkataan tersebut membuat Yura emosi di mana dirinya pun terlihat memiliki rencana busuk untuk merebut kembali Ji Hyuk. Di sisi lain Sekretaris Lee yang mulai menaruh perhatian kepada Juran terlihat selalu mengawasi Juran yang akan berangkat berobat ke dokter, hingga di sana Sekretaris Lee melihat suami Juran yang malah asik indehoy dengan selingkuhannya di saat Juran sedang berjuang dalam sakitnya. Sementara itu Sumin yang baru menjalani pernikahan dengan Min Hwan kini dirinya harus merasakan pahit yang Ji Won rasakan ketika menikah dengan Min Hwan, sebab ibu Min Hwan yang sangat judes langsung menyuruh Sumin untuk beres-beres dan juga menyiapkan semua keperluan rumah, membuat Sumin berpikir kembali apakah dirinya salah telah memutuskan menikahi Min Hwan. Sedangkan Ji Hyuk sendiri kini mulai merasakan keheranan dengan sikap Yura yang selalu datang ke rumah kakeknya. Untuk itu Ji Hyuk meminta Yura untuk berhenti sebab merasa sudah tak memiliki hubungan apapun. Mendengar ucapan itu malah membuat Yura semakin bersemangat mendapatkan Ji Hyuk kembali, sebab sebelumnya Ji Hyuk tak pernah menunjukkan ekspresinya. Ji Hyuk yang merasa tak akan bisa membujuk Yura kemudian menemui kakeknya untuk meminta satu hal, yaitu dirinya tak mau diganggu dalam urusan asmara, sebab merasa selama ini sudah menuruti keinginan kakeknya bahkan sampai melupakan impiannya sendiri menjadi seorang atlet nasional. Mendengar hal itu membuat kakeknya berpikir kembali karena melihat keinginan Ji Hyuk yang begitu besar. Ji Won sendiri yang saat ini sedang bersama Haeyeon akhirnya mengetahui darinya jika Yura memiliki sifat psikotes. Hal itu pernah dibuktikan Yura saat melukai teman wanita Ji Hyuk sampai masuk ke rumah sakit. Hal itu membuat Ji Won sedikit takut jika Yura benar-benar bertindak nekat. Ternyata apa yang ditakuti Ji Won benar-benar akan terjadi, sebab dengan koneksi serta kekuasaannya Yura langsung mengetahui semua informasi mengenai Ji Won termasuk hubungannya dengan Min Hwan dan juga Sumin. Yura pun langsung mengirimkan foto-foto kebersamaan Ji Won dengan Ji Hyuk kepada Sumin, serta memberi info Ji Hyuk dan juga Haeyeon yang sebenarnya adalah cucu pemilik perusahaan tempat Ji Won bekerja. Mengetahui hal tersebut, Sumin merasa jika Ji Won sengaja memberi Min Hwan kepadanya demi mendapatkan Ji Hyuk pria yang lebih kaya. Tentu saja dengan sifat tak mau kalah Sumin pun langsung ngamuk layaknya orang kesurupan. Dan mulailah dirinya merencanakan sesuatu untuk membuat Ji Won tak bahagia, yaitu menghubungi ibu Ji Won yang dulu meninggalkannya agar memoroti Ji Won. Tetapi Ji Won yang sudah lebih waspada serta menyadari kemunculan ibunya secara tiba-tiba, dirinya pun dengan sedikit pancingan berhasil mengetahui niat ibunya serta orang yang menghubungi ibunya yaitu Sumin. Di satu sisi pertemuan tersebut membuat Ji Won kembali bersedih sebab ia kembali dikecewakan oleh sikap ibu kandungnya sendiri. Sementara itu Yura terlihat menemui Min Hwan untuk mengatakan sesuatu serta mengajaknya bekerja sama. Kembali kepada Ji Won, terlihat ia sedang berada di kuburan ayahnya untuk menceritakan kekecewaannya kepada ibu yang datang hanya untuk memorotinya saja. Sepulang itu ketika di jalan, Ji Won yang sedang sendiri mengendari mobil tiba-tiba didekati sebuah truk yang melaju kencang ke arah mobilnya, membuat Ji Won hanya bisa memejamkan matanya. Akan tetapi dari arah samping sebuah mobil menabrakkan mobil ke arah truk untuk menyelamatkan Ji Won dan orang tersebut tak lain adalah Ji Hyuk. Dengan perasaan gelisah serta ketakutan Ji Won pun terlihat menemani Ji Hyuk yang saat ini mengalami kritis. Scene pun kemudian flashback ketika Yura menemui Min Hwan.
di mana Yura yang mengetahui saat ini Min Huan sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang. Dirinya pun memberikan penawaran kepada Min Huan untuk bekerja sama menghabisi Ji-won, dan berjanji akan memberikan Min Huan uang yang sangat banyak. Awalnya Min Huan menolak permintaan itu, akan tetapi ketika Yura memperlihatkan foto kebersamaan Ji-hyuk dan juga Ji-won yang terlihat bahagia, serta melihat selama ini orang yang selalu mengganggunya merupakan teman Ji-hyuk, seketika saja sifat asli Min Huan pun keluar dan mau menerima tawaran dari Yura. Terlebih lagi Min Huan baru mengetahui dari Yura jika saat ini Ji-won memiliki aset yang diberikan Ji-hyuk senilai 80 miliar won, dan jika Ji-won meninggal maka akan diwariskan kepada ibu dan juga saudaranya. Di sana Min Huan pun baru mengetahui jika Sumin adalah saudara tiri dari Ji-won. Menanggapi hal itu Min Huan pun kemudian menceritakan semuanya kepada Sumin agar Sumin mau menyuruh ayahnya dan juga ibu tirinya yang ternyata adalah ibu kandung Ji-won untuk bekerja sama mendapatkan kekayaan tersebut. Sumin tanpa pikir panjang langsung menemui ayah serta ibu Ji-won yang kebetulan juga banyak hutang, dan menyuruh mereka berdua untuk menghabisi Ji-won karena akan mendapatkan uang lebih banyak lagi, di mana dengan edannya ibu Ji-won malah langsung menyetujui tawaran dari Sumin. Tetapi hal tersebut ternyata diketahui oleh sekretaris Lee dan melaporkan itu kepada Ji-hyuk. Ji-hyuk yang saat itu sedang jauh dengan Ji-won sebenarnya berupaya sekuat tenaga untuk menyelamatkan Ji-won, dengan menyuruh semua teman-temannya agar bertindak, akan tetapi rencana Yura lebih matang hingga ayah Sumin dengan mengendarai truk berusaha mengincar mobil milik Ji-won. Ji-hyuk yang saat itu berada dekat dari lokasi dengan penuh keyakinan akhirnya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ji-won, sementara Yura yang tahu jika ayah Sumin gagal dalam rencananya, ia pun menyuruh bawahannya untuk segera menyembunyikan ayah Sumin dan juga ibu tirinya agar petugas polisi tak menemukan bukti. Dan saat menunggu Ji-hyuk di rumah sakit Ji-won pun mendengar pembicaraan sekretaris Lee mengenai peristiwa yang terjadi, ternyata didalangi oleh Min Huan dan juga Sumin, membuat Ji-won murka dan langsung menghubungi Sumin untuk bertemu. Seperti biasa Sumin pun awalnya sok playing victim tetapi ketika melihat Ji-won yang seakan sudah mengetahui rahasia busuknya Sumin pun pada akhirnya memperlihatkan sifat aslinya di hadapan Ji-won, dan mengatakan alasannya selalu dekat dengan Ji-won karena dirinya tak mau melihat Ji-won bahagia, sebab ketika ayahnya dan juga ibu Ji-won berselingkuh pergi dari rumah hidupnya menjadi sangat menderita. Tetapi ketika melihat hidup Ji-won hal tersebut sama sekali tak berpengaruh kepada Ji-won, sebab Ji-won memiliki seorang ayah yang sangat mencintainya sepenuh hati, dan hal itulah yang membuatnya iri karena merasa hanya dirinya yang terluka. Ji-won yang mendengar hal itu kemudian tertawa dan akhirnya mengerti, untuk itu Ji-won pun berjanji kepada Sumin akan memperlihatkan bagaimana rasanya penderitaan seperti neraka yang sesungguhnya mulai sekarang. Setelah itu Ji-won pun kembali ke rumah sakit untuk menemani Ji-hyuk yang masih tak sadarkan diri, sementara Yura yang masih belum puas karena Ji-won masih hidup terlihat sedang berada di restoran tempat En-ho bekerja, entah apalagi yang Yura rencanakan. Scene kembali berpindah kepada Ji-won yang masih setia menunggu Ji-hyuk sadar, hingga berkat perkataan menyentuh dari Ji-won yang tak mau kehilangan Ji-hyuk pada akhirnya Ji-hyuk pun membuka matanya dan langsung memegang pipi Ji-won. Di sisi lain Juran yang sudah mengetahui perselingkuhan suaminya terlihat mencoba mencari bukti, hingga dirinya pun menemukan bukti berupa memory card di mobil milik suaminya. Sementara itu setelah kondisi Ji-hyuk sudah membaik serta kini dirinya sudah ada di rumahnya sekretaris Lee, ia pun melaporkan mengenai kejadian yang sebenarnya di mana didalangi oleh Yura dengan memanfaatkan Min Huan serta Sumin. Tetapi karena Yura sangatlah cerdik dalam urusan kejahatan, sekretaris Lee pun belum bisa menemukan bukti apapun dan kini harapan terakhir yaitu harus menemukan ayah Sumin dan juga ibu Ji-won. Min Huan sendiri yang melihat Ji-won masuk kerja membuatnya panik dan segera melaporkan hal itu kepada Yura untuk segera bertindak karena dirinya takut ketahuan. Yura yang sudah berpengalaman kemudian menyuruh bawahannya untuk melakukan sesuatu agar semua bukti lenyap, dengan menghabisi ibu dan juga ayah Sumin yang saat ini sedang bersembunyi di suatu tempat. Sementara itu di kantor Ji-won yang baru mengetahui Juran akan menggerebek suaminya membuatnya teringat akan nasib dirinya yang berakhir tragis, untuk itu Ji-won pun meminta kepada Juran agar memperbolehkannya ikut. Hingga saat malamnya mereka bersama petugas polisi sudah bersiap menggerebek suami Juran, akan tetapi karena terlalu cepat beraksi suami Juran pun tak terbukti berselingkuh. Ji-won yang melihat keadaan sekitar sama persis dengan keadaan ketika dirinya di masa depan dipiting oleh Min Huan, langsung mengambil tongkat golf untuk menghancurkan meja kaca, yang mana jika itu tak dilakukan maka Juran akan bernasib sama seperti dirinya. Ketika bersama Ji-hyuk, Ji-won kemudian merasa ada sesuatu yang aneh sebab harusnya rekaman yang Juran dapatkan di mobil suaminya harusnya cukup untuk dijadikan bukti. Tetapi anehnya rekaman video tersebut sama sekali tak bisa diputar, hingga Ji-won pun menyadari sesuatu jika dirinya tak bisa membuat Min Huan memperlakukan Sumin seperti dirinya di masa depan, serta tak bisa membuat Sumin memergoki perselingkuhan Min Huan, maka nasib tragisnya akan menimpa Juran. Untuk itu Ji-won pun meminta izin kepada Ji-hyuk supaya memperbolehkannya mendekati Min Huan, agar membuat Min Huan berpaling dari Sumin serta membuat Sumin menyangka Min Huan berselingkuh.
Mendengar permintaan itu walaupun sangat berat bagi Ji Hyuk tetapi hanya itu jalan satu-satunya maka ia pun memberikan izin, dan dirinya pun akan bergerak dengan caranya sendiri untuk bisa memancing Sumin. Setelah keduanya sepakat keesokan harinya Ji-won berakting dengan Ji Hyuk seolah-olah mereka bertengkar, karena Ji Hyuk mengetahui Ji-won yang hanya mengincar hartanya yang tentu saja si Min Hwan yang mendengar perkataan itu membuatnya terpancing. Apalagi Ji-won terus-terusan memberikan kode yang membuat Min Hwan berpikir jika Ji-won masih menyukainya, ditambah lagi Min Hwan yang kini mengetahui jika Ji-won memiliki aset yang sangat banyak membuatnya langsung termakan rencana dari Ji-won. Ia pun memutuskan untuk menceraikan Sumin, yang membuat Sumin curiga ada sesuatu yang disembunyikan Min Hwan karena tiba-tiba mau cerai dengannya. Sementara itu En-hu bersama teman-teman kerjanya terlihat kebingungan sebab restoran tempat mereka bekerja sudah tutup, hingga tak lama Yura menyuruh En-hu masuk untuk memberikan sebuah penawaran bagi En-hu. Di mana Yura yang sudah membeli restoran tempat En-hu bekerja berjanji akan memberikan restoran tersebut asalkan En-hu mau bekerja sama dengannya untuk merebut Ji Hyuk dari Ji-won. En-hu yang mendapat pilihan itu menolak tawaran Yura dan lebih memilih tak memiliki pekerjaan. Di tengah kegalauannya ia pun bertemu dengan Haeyeon dan menceritakan mengenai dirinya yang kini menganggur karena restorannya tutup. Haeyeon yang mendengar itu malah memiliki ide cemerlang sebab perusahaan saat ini sedang membutuhkan seorang chef terkenal untuk meluncing produk baru. Di mana hal tersebut pun tentu membuat Ji-won senang, sebab salah satu masalah di kantor bisa selesai, walaupun dirinya sedikit gusar sebab mengetahui dari En-hu mengenai rencana Yura yang sampai melibatkan En-hu. Ji-won pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada Ji Hyuk, yang ternyata saat ini Ji Hyuk sedang bersama bawahan Yura, tujuannya tak lain untuk mengajak bawahan Yura agar mau mengkhianati Yura karena sebentar lagi Yura akan jatuh. Setelah bawahan Yura mau membantu Ji Hyuk, Ji-won pun kini sudah tak perlu lagi berakting merayu Min Hwan, karena semuanya sudah dalam skenario rencananya bersama Ji Hyuk. Min Hwan yang merasa dipermainkan oleh Ji-won membuatnya begitu bernafsu untuk membuat perhitungan dengan Ji-won. Scene pun kemudian berpindah di mana Yura dan juga bawahannya tengah bersiap menghabisi ayah dan juga ibu Ji-won, di mana dirasa semuanya beres Yura pun berencana untuk pergi ke luar negeri setelah urusannya kepada Ji-won telah selesai. Kembali kepada Ji-won yang masih di kantor sendirian, di mana dirinya kemudian merasa ada seseorang yang mengawasinya yang ternyata orang tersebut adalah si Min Hwan. Ji-won yang ketakutan berusaha bersembunyi tetapi Min Hwan berhasil menemukan Ji-won, dan dengan kemarahannya karena merasa dipermainkan Min Hwan pun langsung berusaha menghabisi Ji-won. Untung saja Ji Hyuk datang tepat waktu, dengan penuh amarah Ji Hyuk pun memiting Min Hwan beberapa kali. Setelah itu Ji Hyuk menghubungi sekretaris Lee yang sedang bersama Juran untuk segera pergi ke rumah sakit mengecek keadaan Ji-won, karena dirinya saat ini berada di kantor polisi. Tak lama Ji Hyuk pun dibebaskan oleh sekretaris Lee, sementara Min Hwan meringkuk di penjara, dengan penuh amarah yang masih menggebu-gebu kepada Min Hwan karena telah berani-berani membuat Ji-won terluka. Ji Hyuk pun memerintahkan sekretaris Lee untuk memecat Min Hwan dengan tuduhan penyerangan kepada pekerja, dan tak hanya itu Ji Hyuk pun meminta kepada sekretaris Lee untuk mencari kelemahan Min Hwan yang lain agar bisa digunakan untuk lebih membuat Min Hwan menderita. Sesudah itu Ji Hyuk pun lalu bergegas menemui Ji-won yang kembali mengalami trauma dengan kejadian sebelumnya, sementara Sumin yang sudah mengetahui jika Yura adalah orang yang menyuruh Min Hwan menghabisi Ji-won terlihat dirinya mendatangi Yura, untuk memperlihatkan jika dirinya memiliki bukti kuat yaitu rekaman pembicaraan Yura dengan ayahnya. Yura yang selalu bersikap tenang kini dirinya pun panik sebab tak menyangka jika Sumin memiliki bukti kejahatannya. Tetapi tak lama Yura mendapatkan panggilan dari Min Hwan yang memintanya untuk membebaskan dirinya dari penjara, dan jika tidak maka Min Hwan akan buka mulut. Yura pun menyuruh bawahannya untuk segera membebaskan Min Hwan, lalu setelah Min Hwan bebas Yura pun mengatakan mengenai Sumin yang datang dengan membawa bukti kejahatan mereka, membuat Min Hwan stres ditambah lagi dirinya mendapatkan panggilan dari kantor yang mengatakan jika dirinya sudah dipecat membuat si Min Hwan ini semakin uring-uringan. Tetapi tak hanya itu masalah yang harus ia hadapi, sebab para rentenir sudah menunggu di depan rumahnya untuk menagih hutang. Min Hwan pun langsung ketakutan karena ancaman para rentenir dan langsung mengacak-ngacak kamar Sumin untuk mencari uang, hingga Min Hwan menemukan setumpuk uang serta tabungan Sumin yang jumlahnya lumayan banyak. Ternyata uang Sumin itu dari imbalan yang diberikan Yura. Min Hwan pun sedikit lega karena bisa menutupi angsuran para rentenir. Sementara itu Ji Hyuk yang harus melakukan sesuatu demi memuluskan rencana yang telah dibuat Ji-won, terlihat menemui Sumin untuk mengatakan jika Ji-won dan Min Hwan kembali menjalani asmara, membuat Sumin terpancing dengan perkataan Ji Hyuk. Scene pun kemudian beralih kepada Yura yang sedang berada di rumah kakeknya Ji Hyuk, yang tak lain tujuannya untuk membuat si kakek tak merestui hubungan Ji Hyuk dengan Ji-won. Akan tetapi Ji Hyuk datang bahkan kini membawa Ji-won untuk dikenalkan secara langsung sebagai calon istrinya, dan si kakek pun terlihat sudah setuju dengan pilihan Ji Hyuk yang membuat Yura seketika menahan malu. Ketika di luar Yura yang merasa tak pernah dipermalukan seperti tadi kemudian mengatakan kepada bawahannya jika dirinya sendirilah yang akan turun tangan membereskan semua masalah. Ji Hyuk pun sudah mengetahui jika Yura akan bertindak.
Saat di kantor, Jiwon terlihat didatangi oleh Sumin yang menyangka jika dirinya diceraikan oleh Min Hwan karena Min Hwan digoda oleh Jiwon. Tetapi Jiwon sama sekali tak membalas perkataan Sumin dan hanya memanggil satpam untuk mengusir Sumin. Ketika Sumin sudah dikeluarkan oleh satpam, dengan sengaja Jiwon pun mengirimkan pesan mesranya kepada Min Hwan ke handphone milik Sumin, membuat Sumin emosi seperti orang kerasukan karena menganggap jika Jiwon benar-benar menjalin asmara dengan Min Hwan. Setelah Sumin terhasut, kini tinggal memberikan umpan lain kepada Min Hwan, yaitu berupa surat asuransi dari perusahaan yang menyebutkan jika salah satu dari pekerja atau pasangan yang mengalami kematian akibat cedera, maka pekerja atau pasangannya berhak mendapatkan uang asuransi sebesar 500 juta won. Melihat itu, Min Hwan yang sedang dikejar debt collector langsung bergegas menemui Yura untuk melakukan kesepakatan yang saling menguntungkan, yaitu menghabisi Sumin, karena jika Sumin innalillahi, maka Yura tak akan lagi diancam oleh Sumin dengan bukti yang dimilikinya, sementara Min Hwan akan mendapatkan uang asuransi. Tentu saja Yura pun langsung menyetujui hal tersebut, bahkan karena ide serta keberanian Min Hwan, Yura pun memperbolehkan Min Hwan menginap di kamarnya, yang hal itu tentu saja adalah rencana Jiwon dan juga Ji Hyuk, sebab setelah memastikan Min Hwan datang ke hotel Yura, Ji Hyuk pun langsung memberikan pesan kepada Sumin jika Min Hwan sedang bersama Jiwon di hotel. Dengan gelap mata, Sumin pun termakan dan langsung datang ke hotel Yura, hingga di sana seperti yang dialami Jiwon ketika dikhianati oleh Sumin. Sumin pun mendengar percakapan Min Hwan dengan Yura yang akan mendapatkan uang asuransi setelah Sumin meninggoy dunia. Dengan penuh amarah setelah melihat ternyata itu bukanlah Jiwon melainkan Yura, Sumin pun mengancam akan melaporkan kejahatan Yura kepada polisi. Tetapi bawahan Yura cepat datang dan langsung membuat Sumin tak sadarkan diri. Yura lalu menyuruh Min Hwan untuk membawa Sumin ke suatu tempat yang telah ia siapkan untuk mengeksekusi Sumin. Akan tetapi ketika Min Hwan akan menghabisi Sumin, Sumin malah bergerak lebih cepat dan mendahului Min Hwan dengan mendorongnya ke meja kaca seperti yang dialami Jiwon. Tak lama berita kematian Min Hwan pun tersebar, dan saat ini pihak kepolisian sedang mencari-cari Sumin sebagai dalang pembunuhan Min Hwan. Hal itu membuat Ji Hyuk cemas karena Sumin pasti menemui Jiwon. Benar saja, kini Sumin sedang berada di luar rumah Jiwon dengan tatapan penuh dendam. Sementara itu Yura yang dilaporkan atas dugaan percobaan pembunuhan kepada Jiwon, saat ini sedang berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tetapi bukannya takut, Yura malah terlihat santai karena percaya dirinya akan dibebaskan. Bahkan dengan sangat angkuhnya Yura malah menantang jaksa yang menangani kasusnya untuk bertaruh jika dirinya pasti akan bebas. Benar saja, berkat pengaruh keluarganya Yura pun langsung dibebaskan. Akan tetapi baru saja bebas, Ji Hyuk langsung menyapanya dengan berkata jika Yura telah salah karena berani-berani mengincar Jiwon. Merasa sudah menghilangkan semua bukti, Yura pun berdalih jika tuduhan harus ada buktinya, yang tentu saja Ji Hyuk pun langsung memperlihatkan orang tua Sumin dan juga si ibu yang ternyata masih hidup, sebab saat itu berkat bantuan bawahan Yura sendiri Ji Hyuk berhasil menolong mereka berdua saat dieksekusi oleh Yura. Hal itu membuat Yura harus kembali masuk ke dalam kantor polisi. Setelah berhasil menjebloskan Yura, kini Ji Hyuk bersama Jiwon terlihat sedang berada di rumah sakit untuk menjenguk Juran yang telah berhasil melakukan operasi kanker yang ia derita. Dan tak hanya itu, bukti mengenai perselingkuhan suami Juran yang berada di memory card pun kini sudah bisa diputar, membuat Jiwon merasa yakin jika semua kemalangannya sudah berakhir karena kematian Min Hwan. Sementara kisah cinta antara Eunho dan juga Haeyeon kini semakin berkembang, sebab Haeyeon yang memiliki sifat belak-belakan tanpa pikir panjang langsung mengutarakan perasaannya kepada Eunho. Tentu saja Eunho pun menerima perasaan Haeyeon karena dirinya pun menyukai Haeyeon. Sesudah itu kebahagiaan mulai dirasakan oleh Jiwon, sebab kakek Ji Hyuk pun terang-terangan menyukai sifat Jiwon yang sangat optimis serta ceria, dan bisa membuat orang di dekatnya merasakan kebahagiaan, yang tentu saja hal itu langsung dirayakan dengan makan-makan di rumah Jiwon oleh tiga pasangan dalam drama ini, yaitu Ji Hyuk bersama Jiwon, Eunho bersama Haeyeon dan juga sekretaris Lee yang masih menunggu perceraian dari Juran. Setelah acara perayaan itu selesai, mereka semua pergi termasuk juga Ji Hyuk sebab merasa Jiwon kelelahan, hingga ketika Jiwon sendiri tiba-tiba bel rumah berbunyi dan ketika dibuka ternyata itu adalah Sumin. Ketika Jiwon sadar, Sumin pun terlihat sudah menuangkan cairan tiner dan juga mengikat tangan Jiwon dengan erat, membuat Jiwon tak bisa melakukan apa-apa. Ia pun hanya ketakutan karena Sumin yang begitu nekat. Melihat Jiwon tersadar, Sumin pun berkata jika setelah menghabisi Jiwon dirinya akan datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri perihal kematian Min Hwan. Ia akan berkata jika hal itu tak sengaja dan yakin dirinya pasti akan dibebaskan. Lalu Sumi pun berkata dengan sangat angkuh jika dirinya lah pemenangnya. Akan tetapi ternyata Jiwon hanya berpura-pura sebab dengan mudahnya Jiwon berhasil menghancurkan tali yang dipasangkan Sumin, dan langsung bergerak cepat untuk membiting Sumin sambil berkata, jika dirinya lah yang menang sebab Sumin telah masuk ke dalam perangkap yang telah ia susun dengan Ji Hyuk. Kita pun lalu diperlihatkan jika Jiwon dan Ji Hyuk sudah menyiapkan semuanya ini, dan melatih Jiwon untuk bisa melepaskan ikatan serta terus melatih Jiwon dalam taekwondo.
Tak hanya itu, Jiwon pun sudah menyiapkan CCTV serta rekaman percakapan di rumahnya, sehingga percakapan yang tadi diucapkan Sumin mengenai dirinya yang akan berpura-pura tak bersalah mengenai kematian Min Hwan sudah direkam. Tak lama kemudian Ji Hyuk bersama petugas polisi pun berdatangan untuk menangkap Sumin. Setelah memastikan Sumin tertangkap, keduanya pun kini bisa lega walaupun Ji Hyuk masih merasa jika takdirnya yang akan meninggoy karena kecelakaan belumlah bisa dirubah. Akan tetapi tanpa keduanya duga, ternyata hal yang buruk yang akan terjadi kepada Ji Hyuk di masa depan sudah berpindah kepada Yura, di mana ketika Yura berhasil bebas sementara dari tuduhannya, dirinya pun dibantu bawahannya untuk kabur ke luar negeri. Namun karena Yura mengendarai mobil dengan ugal-ugalan, ia pun akhirnya mengalami kecelakaan yang membuatnya innalillahi. Berita kecelakaan Yura pun dilihat oleh Ji Hyuk dan juga Jiwon. Seketika tato yang berada di badan Ji Hyuk pun menghilang yang menandakan jika takdir buruk Ji Hyuk di masa depan tak akan terjadi. Singkat cerita, setelah mengalami serangkaian masalah yang bertubi-tubi, kini Jiwon dan juga Ji Hyuk mulai merasakan kebahagiaan bersama. Bahkan kini kebahagiaan semakin dirasakan oleh Jiwon ketika Ji Hyuk melamarnya di taman yang sama ketika keduanya pertama kali bertemu. Berbeda dengan nasib Jiwon yang kini sedang berbunga-bunga, Sumin yang saat ini berada di penjara malah merasakan kehidupan yang begitu menderita sebab dirinya selalu melihat bayangan Min Hwan yang malah membela Jiwon, membuat Sumin selalu berteriak-teriak sendirian. Di akhir cerita diperlihatkan Jiwon serta Ji Hyuk yang menikah dengan sangat meriah. Bahkan kini Jiwon ditunjuk sebagai direktur yayasan perusahaan yang selalu memberikan sumbangan bagi para wanita yang terkena kanker. Kebahagiaan keduanya pun semakin bertambah karena memiliki anak kembar yang lucu-lucu, serta anak ketiga yang melengkapi kebahagiaan keduanya, sebab kakek dan juga Haeyeon begitu menyayangi anak Jiwon, sedangkan Jiwon dan juga Ji Hyuk kini selalu meluangkan waktu bersama seperti dahulu, dan cinta mereka tak pernah berubah. Lalu drama ini pun selesai.